Halo, hai ladies dan lainnya. Hai hai. Akhirnya kita ketemu lagi ya, setelah sekian lama nih kita enggak, Hi Ladies Talk lagi gitu ya. Alhamdulillah akhirnya pada kesempatan sore ini, di malam Minggu ini kita ketemu lagi. Oke, karena udah jam 4, kita langsung mulai ya. Oke, selamat datang Hi Ladies di acara Hi Ladies Talk chapter 9. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Hi Tes, Ladies. tes, tes. Oke. Jangan lupa untuk siapin catatannya, siapin minumannya, sambil memulai juga boleh kok Hi Ladies untuk berkenalan di kolom chat gitu ya. Siapa tahu ada yang satu domisili nih gitu ya, jadi bisa silaturahmi bareng gitu. Oke. Selamat datang Hi Ladies di Hi Ladies Talk chapter 9. Kali ini kita akan bahas seputar komunikasi pasangan yang pastinya bakal seru abis nih gitu ya. Kita akan kupas tuntas komunikasi pasangan itu yang efektif kayak gimana gitu kan ya. Nah, tentu acara ini tidak akan berdiri sendiri tentunya, bukan cuman ada Hia, tapi acara ini diinisiasi oleh tim Hidup Media juga gitu. Selain itu disponsori oleh Labore Skin Expert dan juga ada dari Fit Happy App gitu. Oke, pada event kali ini karena pas banget nih ya di malam Minggu gitu ya. Kalau misalnya lebih menarik lagi gitu ya punya pasangan terus bahas bareng-bareng nih komunikasi yang pas gitu ya, yang efektif nih sama pasangan. Tapi Min kalau misalnya yang jomblo gimana gitu ya? Kalau yang jomblo tenang aja gitu ya, karena teman-teman yang jomblo nih bisa tahu nih red flag atau green flag apa aja nih yang bisa nanti kalian komunikasikan sama pasangan biar lebih efektif lagi gitu ya komunikasinya. Oke, sebelum aku ngobrol langsung nih sama pakarnya tentunya, yang punya pasangan juga berasa jomblo, ya kenapa berasa jomblo Kak Delima? Oke, sebelum kita kenalan nih sama Kak Nindya yang pastinya akan nemenin kita nih sampai nanti 5:30 insya Allah gitu ya. Sebelumnya, salam kenal, aku Riza dari Via Everywhere yang bakal nemenin kamu, nemenin Hi Lady semuanya sampai akhir acara nanti. Dan tentunya tidak sendiri, seperti yang aku spill tadi di awal ya, akan ada Kanindya yang bakal nemenin sharing kita pada sore ini. Oke, sebelum kita panggil nih Kanindya, Ladies, aku reminder lagi ya buat siapin catatannya, siapin minumannya. Pokoknya kita happy sharing bareng-bareng. Siapa tahu bisa dapet nih komunikasi yang pas, komunikasi yang efektif itu kayak gimana gitu bareng pasangan. Oke. Sebelumnya aku akan bacakan dulu secara singkat CV dari Kanindya. Kanindya ini adalah Kanindya Kirana, MPSI, psikolog, lulusan Magister Psikologi Profesi, majoring klinis dewasa Unisba 2021, dan saat ini aktif sebagai psikolog hidup media, associate psikologis Halo Dokter, terus berpraktek sebagai psikolog di Yayasan Jari dan Klinik Amarta, kemudian psikolog P2TP eksternal dan aktif di Bipolar Care Indonesia Bandung gitu. Oke, sebelum kita panggil Kanindya, ini udah nggak sabar banget ya. Udah nggak sabar banget nih, pengen langsung sharing-sharing gitu ya. Sebelum kita panggil, aku mau reminder juga, selain tadi siapin catatannya, siapin minumannya, supaya lebih makin happy lagi nih saat kita sharing, aku mau reminder buat pantengin event ini sampai akhir, karena di akhir acara kita akan ada door prize menarik tentunya gitu. Door prize-nya dari siapa aja? Ada dari Hia, ada dari Labore, ada dari Fit Happy App juga. Dan selain itu, bukan cuma door prize, tentu Hia tidak akan cuma-cuma ngasih door prize ya, gak cuma door prize, tapi jangan lupa buat highlight semuanya, buat teman-teman semuanya, capture momen seru kalian nih dengan tag @Via Everywhere dan juga tag @Hidup Media, karena 3 story yang menarik bakal dapet hadiah menarik juga dari Via Everywhere. Ada dari Labore dan juga dari Fit Happy. Oke,
Selain itu aku mau reminder lagi, terakhir sebelum kita sapakan dia di sana. Terakhir aku mau reminder juga buat teman-teman yang mau curhat, yang mau nanya seputar komunikasi pasangan yang efektif, teman-teman bisa langsung tulis aja di kolom chat, nanti akan dipersilahkan juga untuk raise hand, jika waktunya memungkinkan ya, nanti akan aku persilahkan juga teman-teman untuk raise hand, seperti itu. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, aku juga udah gak sabar nih pengen tahu komunikasi pasangannya efektif itu kayak gimana. Oke, kita langsung panggil aja Kak Nindya. Halo. Halo Kak, Halo yeay. semuanya. Akhirnya kita bisa ketemu ya Kak ya. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak terkendala ini ya, teknis ya, karena kan sudah mulai mendung biasanya sore ya. Iya, Terus benar-benar juga benar. jam-jamnya ngantuk dan siap-siap mau malam minggu ya. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat ya, supaya dapat insight dari pertemuan kali ini atau webinar kali ini. Sip. Oke, mantap. Oke, Boleh izin itu? aku persilahkan ya Kak Nindya. Boleh share screen dulu, punten. Sebentar Kak, sebentar. Oke. Oke, sebentar ya. Oke. Sebentar. Oke, sebentar. Sebentar ya, hi ladies. Boleh siapin catatannya, siapin minumannya juga. Oke. Silahkan, Kak. Oke, bisa di slideshow, tolong Mbak. Oke, kita mulai ya. Walaupun tadi sudah dibuka, tapi saya belum membuka kegiatan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas suara saya? Apakah terdengar jelas? Jelas. Jelas, Kak. Oke, sip. Terima kasih ya. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Kalau tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak dari tim HIA gitu ya. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nindya Kirana. Teman-teman semua boleh manggil saya Nindi atau Nindya juga bebas. Kemudian saya adalah seorang psikolog klinis ya. Mungkin jika nanti bertemu di jalan gitu atau di suatu tempat, teman-teman semua boleh bertegur sapa gitu ya. Atau mungkin barangkali ada yang mau berdiskusi atau ngobrol yang monggo gitu ya, silakan. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai cara jitu jalan komunikasi efektif dengan pasangan gitu ya. Mudah-mudahan dengan materi yang saya sampaikan ini dalam waktu yang cukup terbatas gitu ya, karena cukup banyak materi yang akan saya sampaikan, teman-teman semua di sini bisa mendapatkan ilmu yang baru gitu ya, wawasan yang baru, dan yang terpenting adalah mendapatkan point of view yang baru dalam membangun komunikasi dengan pasangan, sehingga dapat meminimalisir konflik dan perselisihan di kemudian hari. It's okay, nggak apa-apa kalaupun belum punya pasangan juga, ini kan bisa jadi pembelajaran ya, kan kedepannya mungkin bisa menjalin hubungan atau mungkin nanti akan menikah gitu ya. Jadi ilmu-ilmu ini bisa diaplikasikan nanti, gitu ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai saja ya. Boleh di next? Oke, nah di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 poin penting yang akan disampaikan, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Yang pertama terkait definisi dan bentuk komunikasi. Yang kedua adalah kesalahan dalam membangun komunikasi dengan pasangan. Yang ketiga adalah dampak komunikasi yang tidak efektif itu seperti apa. Dan yang terakhir adalah cara membangun komunikasi yang efektif dengan pasangan. Ini yang paling penting ya. Oke, next.
Oke, nah mungkin teman-teman sering dengar istilah komunikasi atau sering digunakan, tapi kalau ditanya interpretasinya atau definisinya apa ya komunikasi, mungkin ada yang kurang begitu memahami gitu ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu definisi dari komunikasi. Ruben Brand dan Lippi Stewart mengatakan bahwa komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian informasi. Apa yang disampaikan itu adalah pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Kemudian West dan Turner mengatakan bahwa komunikasi merupakan proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol dalam upaya menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. Gitu ya. Jadi artinya perspektif ini menjelaskan bahwa setiap individu yang terlibat dalam aktivitas komunikasi akan berupaya untuk menciptakan kesamaan makna dari simbol-simbol yang dipertukarkan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, gitu ya. Nah, di sini Stewart juga mengatakan komunikasi yang efektif itu seperti apa sih, gitu ya. Jadi komunikasi yang efektif itu ditandai dengan adanya pengertian apabila pesan yang diberitahukan komunikator itu dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan sehingga tidak terjadi salah persepsi, gitu ya. Kemudian juga di sini Stewart juga mengatakan jika komunikasi yang efektif itu ditandai dengan adanya pengertian, dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Gitu ya. Artinya komunikasi efektif di sini terjadi apabila pesan yang diberitahukan komunikator, atau istilahnya komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan sehingga tidak terjadi salah persepsi. Begitu ya. Artinya ya, untuk dapat berkomunikasi dengan baik itu kita dituntut untuk tidak hanya memahami bagaimana prosesnya, begitu ya, tetapi juga mampu untuk menerapkan pengetahuan kita secara kreatif. Komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi yang terjadi itu bersifat dua arah, gitu ya, di mana makna yang distimulasikan sama atau serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator atau pengirim pesan. Jadi tidak ada salah paham gitu di antara komunikator maupun yang penerima pesan tersebut, gitu ya. Oke, nah di sini kegagalan dalam memahami makna pesan yang disampaikan yang disebabkan oleh pola komunikasi yang salah akan memunculkan kesalahpahaman di antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Nah ini poin penting di sini ya. Jadi kegagalan itu terjadi gitu ya apabila gitu ya memunculkan kesalahpahaman di antara orang-orang yang terlibat dari komunikasi tersebut gitu ya. Jadi apa yang disampaikan dan apa yang diterima jadi beda begitu ya. Begitu pula dalam pernikahan atau menjalin hubungan gitu ya. Kalau dalam pernikahan, kegagalan dalam memahami pesan yang disampaikan akibat pola komunikasi yang salah antara suami dan istri begitu ya, dapat memunculkan perbedaan pendapat dalam keluarga sehingga setiap aktivitas komunikasi yang dilakukan harus diarahkan untuk menciptakan kesamaan makna begitu ya antara suami dan istri dalam upaya menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis gitu ya. Jadi kalau misalkan sering kali terjadi kesalahpahaman, bagaimana mau terjadi komunikasi yang efektif, bagaimana mau terjadi suatu hubungan yang harmonis, begitu ya. Ujung-ujungnya nanti menghindari komunikasi ataupun banyak kesalahpahaman dan berujung konflik hingga perceraian, begitu ya. Next. Oke. Nah, di sini saya masukkan juga data penyebab utama tingkat perceraian di Indonesia. Ya, di sini saya ambil datanya dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Gitu ya. Ini tahun 2021, artinya baru tahun kemarin ya. Nah, menurut catatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, ini ada 4 faktor besar penyebab perceraian loh di tahun 2021. Yang pertama itu adalah perselisihan dan pertengkaran sebanyak 36% atau 176.683 perkara. Sangat tinggi ya. Kemudian yang kedua itu adalah faktor ekonomi atau finansial, berkaitan dengan tidak memberi nafkah, kemudian juga tidak punya pekerjaan gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah berkaitan dengan
meninggalkan kediaman tempat bersama atau sudah tidak serumah, gitu ya. Pisah ranjang gitu ya istilahnya. Itu sebanyak 7% atau 34.671 perkara. Dan yang terakhir itu adalah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, yaitu sebesar 0,6% atau 3.271. Artinya, jika kita lihat berdasarkan data tersebut, persentase perceraian paling tinggi itu sebanyak 36% itu disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran. Yang artinya, penyebab perceraian paling tinggi ini adalah karena adanya dysfunctional communication. Gitu ya. Artinya adanya komunikasi yang tidak berjalan sebagaimana fungsinya, komunikasi yang tidak efektif gitu ya, sehingga menimbulkan pertengkaran, perselisihan dan berujung pada perceraian gitu ya. Jadi problem komunikasi ini merupakan suatu hal yang sangat penting gitu ya dalam suatu hubungan gitu ya. Oke, next. Oke. Sebelum ke bentuk komunikasi, saya jadi teringat ya kata-kata dari Ibu Rosmini ya. Beliau adalah salah satu psikolog keluarga dari Universitas Indonesia. Beliau pernah menjelaskan bahwa kenapa sih banyak sekali gitu ya keluarga yang mengalami problem komunikasi dalam hubungannya. Menurut beliau itu hal itu disebabkan oleh latar belakang orang yang jelas-jelas berbeda gitu ya. Dan mereka tidak siap atau kesulitan untuk menyatukan keduanya. Dua orang menikah dari latar belakang yang berbeda gitu ya, dari pendidikan, segi status ekonomi, budaya gitu ya. Jadi banyak sekali manusia itu dibentuk oleh latar belakangnya gitu ya. Di sini PR-nya bagaimana kita untuk bisa menyatukan gitu ya. Manusia itu kan pada dasarnya cenderung memiliki sifat yang mau menang sendiri gitu ya, dan banyak orang kesulitan untuk mengelola perasaan tersebut. Jadi manusia itu kan cenderungnya saya tuh maunya gini, gitu ya. Biasanya saya begini tanpa mempedulikan orang lain gitu atau sisi pasangan. Itu yang menjadi tidak oke, gitu ya. Jadi pada dasarnya banyak orang kesulitan untuk mengelola perasaan tersebut, gitu ya. Dan menurut saya penting untuk mengetahui latar belakang dan perbedaan masing-masing, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ke bentuk komunikasi. Oke, di sini juga mungkin teman-teman udah familiar ya dengan istilah ini. Seringkali digunakan mungkin istilah-istilah ini. Yang pertama itu adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal ini paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia. Tujuannya untuk apa? Untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pikiran, gagasan, fakta, informasi, gitu dan sebagainya, yang nantinya itu akan saling bertukar informasi, pemikiran, perasaan gitu ya. Jadi di dalamnya terdapat unsur-unsur penting seperti kata dan bahasa. Kemudian yang kedua adalah komunikasi nonverbal, yaitu adalah cara seseorang berkomunikasi tidak menggunakan kata-kata, baik disadari maupun tidak disadari. Nah, komunikasi nonverbal ini penting karena yang pertama sangat menentukan makna dalam komunikasi. Yang kedua adalah perasaan atau emosi lebih cermat disampaikan. Jadi contohnya gini nih, kalau misalkan sedang bertengkar gitu ya, atau misalkan tiba-tiba perempuannya bete gitu ya, biasanya si cowoknya nanya gitu, kamu kenapa? Nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa, tapi ekspresi mukanya, gestur tubuhnya gitu itu memperlihatkan kalau dia sedang marah gitu ya. Jadi mana yang harus kita percaya, verbal atau non verbal gitu ya. Kalau misalkan terjadi hal yang kontradiktif seperti itu, kita lebih percayai komunikasi non verbal begitu ya, dari ekspresinya dan sebagainya gitu ya. Kemudian sering lebih efisien daripada pesan verbal. Contohnya apa saja non verbal? Yang pertama adalah gerakan tubuh ya, terdiri dari ekspresi muka seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian juga ada gestur ya. Gestur itu adalah bahasa tubuh, bisa dengan gerakan anggota badan, bisa dengan tangan gitu ya dan sebagainya. Kemudian postur, sikap tubuh. Kemudian ada paralinguistik. Paralinguistik itu adalah cara bicara. Ya, cara bicara ini bisa dari volume, nasi, tempo gitu ya. Kemudian proxemics. Proxemics ini itu adalah bahasa ruang ya. Itu adalah jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Gitu ya. Pengaturan jarak itu menentukan seberapa dekat tingkat keakrabannya. Gitu. Jadi semakin dekat jaraknya, seharusnya lebih akrab gitu ya interpretasinya. Kemudian yang kelima itu adalah sentuhan.
atau taktil ya. Tactile message ini merupakan pesan nonverbal, non-visual, dan non-vokal gitu ya. Jadi alat penerima sentuhannya adalah skin atau kulit gitu ya, yang mampu menerima dan membedakan berbagai emosi yang disampaikan orang melalui sentuhan. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah kasih sayang atau mothering gitu ya. Jadi melalui kulit atau sentuhan gitu ya. Oke, lanjut lagi. Oke. Gender differences in communication nih, saya rasa perlu untuk disampaikan dan perlu untuk diketahui ya, karena berdasarkan beberapa penelitian terdapat perbedaan pada komunikasi antara perempuan dan laki-laki, gitu ya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selain faktor eksternal gitu ya, seperti pola asuh, budaya gitu dan sebagainya, juga ada dari internal, gitu ya. Ada struktur perbedaan antara otak laki-laki dan perempuan yang turut andil dalam sifat, pola pikir, otomatis pola pikir akan mempengaruhi dia untuk berkomunikasi, gitu ya. Nah, di sini menurut Daniel Amen, MD, penulis Unleash the Power of the Female Brain, otak laki-laki 10% lebih besar dibanding perempuan. Namun meskipun demikian, tidak ada penelitian yang menyatakan perbedaan dari segi intelijensi atau IQ ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu sama saja, tidak ada perbedaan signifikan. Hanya saja dari kemampuan verbal gitu ya. Nah, di sini perempuan itu memiliki verbal center pada kedua bagian otaknya, sementara laki-laki hanya satu bagian saja, itu adalah di otak kiri. Gitu ya. Nah, biasanya ini yang menyebabkan perempuan lebih suka berbicara, berdiskusi, bergosip gitu ya, kadang-kadang bercerita panjang lebar atau bercerita lebih banyak dibandingkan laki-laki. Gitu ya. Laki-laki lebih suka melihat sesuatu itu yang mudah. Mereka tidak memiliki koneksi yang cukup baik tentang hal-hal yang melibatkan perasaan, emosi, ataupun curahan hati. Itu sebabnya perempuan suka mengeluhkan bahwa laki-laki tidak cukup peka, gitu ya. Kemudian melupakan hal-hal yang dianggap penting oleh perempuan, misalnya tanggal ini, anniversary, gitu ya, atau tanggal ulang tahun, gitu ya, lupa, gitu karena tadi tidak begitu terkoneksi dengan emosi dan perasaan, gitu ya. Oke. Kemudian, nah, penelitian juga di sini menunjukkan bahwa pria dan wanita itu cenderung menunjukkan gaya komunikasi verbal yang berbeda, ya. Nah, kalau pria itu lebih condong mengadopsi apa yang disebut seperti pembuatan ini ya, report atau laporan gitu ya. Kalau wanita atau perempuan itu lebih condong seperti pembicaraan yang menekankan pada rapport talk. Rapport talk di sini adalah pendekatan dalam hubungan, gitu ya. Jadi jenis komunikasi ini artinya kalau berbentuk seperti laporan itu bersifat to the point gitu ya biasanya. Karena itu kan laki-laki kita lihat biasanya kalau ngomong nggak muter-muter gitu ya, to the point gitu ya. Umumnya seperti itu gitu ya, meskipun ada beberapa yang mungkin berbeda. Nah, tidak banyak melibatkan emosi dan perasaan gitu ya. Makanya dikatakan seperti laporan begitu. Lain halnya dengan perempuan gitu ya, harus menekankan pada tadi rapor tadi ya, pendekatannya gitu ya. Juga melibatkan banyak perasaan, emosi, experience gitu ya. Seperti itu. Tentunya dengan ada perbedaan-perbedaan tersebut, artinya kita harus lebih bijaksana lagi gitu ya dalam menilai sesuatu. Begitu juga tidak asal menilai laki-laki gitu ya, tidak peka ketika keinginan kita sebagai perempuan itu tidak dapat dibaca begitu ya olehnya. Kalau kita tak paham begitu ya, jika ada perbedaan cara berpikir antara laki-laki dan perempuan, nah kebiasaan yang kita anggap menyebalkan ini gitu ya bisa membuat kita mudah bertengkar loh dengan pasangan gitu ya. Jadi karena itu yuk kita belajar sama-sama gitu ya tentang adanya perbedaan-perbedaan tersebut serta apa efeknya pada cara berpikir dan berkomunikasi antara laki-laki maupun perempuan gitu ya. Oke. Next. Nah, ini kesalahan komunikasi dalam suatu hubungan. Saya mengambil teori dari Preston ya. Dia ini merupakan pelatih komunikasi interpersonal di Foothill College, California, Amerika Serikat. Dia menulis buku yang judulnya How to Communicate Effectively and Handle Difficult People. Menurut dia, itu ada 4 kesalahan komunikasi yang terjadi dalam hubungan. Yang pertama itu adalah pernyataan universal ya, atau yang bersifat menggeneralisasi begitu ya. Jadi pernyataan ini menggeneralisasi perilaku atau karakter seseorang atau pasangan kita gitu ya. Mudahnya gitu ya, dengan beberapa kejadian buruk yang berulang,
kita melabeli pasangan dengan kata selalu, tidak pernah. Ya, contohnya seperti itu. Contohnya gini, kamu ya selalu aja ngeluh gitu. Kamu tidak pernah mementingkan keluarga, selalu saja lembur gitu ya. Padahal dia lembur pun kan untuk keluarga, gitu ya. Jadi hati-hati ketika kita menggunakan istilah-istilah yang menggeneralisasi seperti itu. Gitu ya. Mengapa salah? Gitu ya. Karena pernyataan ini cenderung menunjukkan sisi negatif dari pasangan kita, gitu ya. Jadi pernyataan universal lebih fokus pada apa yang salah gitu ya ketimbang dengan bagaimana untuk menjadi lebih baik gitu ya. Jadi faktanya pernyataan seperti ini tidak akan mendorong perubahan gitu ya dan justru malah diperdebatkan, malah nggak diterima gitu ya justru. Jadi pernyataan universal ini sangat mudah menimbulkan perlawanan dari pasangan gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah you language atau arahan gitu ya. Apa sih yang salah dengan menyebut kamu gitu ya? Bukankah ini kata ganti orang kedua gitu ya yang selalu kita sebutkan? Oke, jadi saya jelaskan penggunaan kata kamu di sini atau you language itu menjadi problem jika disertai dengan arahan. Pengarahan tersebut bisa berupa mengharuskan pasangan melakukan hal tersebut. Contoh, kamu harusnya gini dong, kamu harusnya bisa gitu dong, gitu ya. Atau kamu harusnya ngerti dong di posisi aku, tapi nggak dijelasin gitu, seperti apa mengertinya, posisi dia seperti apa, gitu ya. Atau misalkan, kamu harus belajar lebih banyak ngurus anak deh, gitu ya. Mengapa salah? Arahan itu adalah pernyataan yang memerintahkan orang lain, gitu ya, untuk melakukannya. Tidak ada yang suka begitu ya, yang diberitahu apa yang harus dilakukan, apalagi dengan ekspresi dari cara bicaranya seperti itu, gitu ya. Di samping itu juga arahan mengandung pernyataan yang bersifat negatif, gitu ya. Artinya saat kita mengatakannya, maka kita akan menilai pasangan kita itu memiliki kekurangan, gitu ya. Komunikasi jenis ini sangat mudah untuk mengundang kemarahan, gitu ya, dan pengelakkan atau respon tidak, gitu ya, dari pasangan. Jadi mendengar respon tersebut bukannya bahagia, gitu ya, kita pun justru akan semakin kesal, gitu, sehingga konflik pun tidak akan terhindarkan. Kemudian yang ketiga itu adalah labeling dan mengabaikan masalah. Oke, seringkali ketika kita menghadapi problem, ya kita terjebak dengan mengata-ngatai gitu ya pasangan gitu ya, dan sebetulnya sama sekali tidak menyentuh inti dari permasalahannya, gitu ya. Contoh, kamu boros sekali gitu ya. Akan lebih tepat, memang boros gitu ya, tapi mungkin kebanyakan tidak akan terima, gitu ya, karena tadi langsung dengan memberikan kata sifat yang negatif, gitu ya. Akan lebih tepat gitu biasa bila kita mengatakan misalkan saya melihat keuangan keluarga kita sudah menipis begitu ya, padahal masih pertengahan bulan, gitu ya. Kira-kira apakah ada yang bisa saya bantu? Gitu ya, misalkan seperti itu. Oke, next. Sorry, ada satu lagi ya. Meremehkan pasangan, sorry kelewat ya. Oke, yang terakhir itu adalah meremehkan pasangan. Perasaan pasangan itu adalah hal penting yang harus diperhatikan, gitu ya. Beberapa orang melakukan kesalahan meremehkan perasaan pasangan, gitu ya, baik itu perasaan positif ataupun perasaan negatif. Jadi tidak hanya perasaan-perasaan negatifnya saja yang harus kita hargai, tapi perasaan positifnya juga. Contohnya begini, aduh kesedihan kamu tuh sangat berlebihan dan lebay banget, gitu ya. Atau kecemasan kamu tuh nggak berdasar deh, gitu ya. Lebay, gitu ya. Atau misalkan untuk hal-hal yang positif, misalkan dia senang gitu ya ketika presentasinya berhasil gitu ya. Jangan senang dulu deh gitu, kita malah ngasih pernyataan seperti itu ya. Hasil presentasimu tuh belum tentu dinilai bagus tahu sama orang lain gitu ya, misalkan kayak gitu. Mengapa salah gitu ya? Saat kita meremehkan perasaan atau emosi negatif seseorang, sangat mungkin orang tersebut malah akan terluka gitu ya dan marah karena merasa tidak dimengerti. Akibatnya ia dapat menjadi tertutup begitu ya pada kita karena meminimalisir resiko itu terjadi lagi gitu ya. Ini tentu tidak baik ya dalam suatu hubungan. Karena hal yang berlawanan saat ini, misalkan meremehkan perasaan atau emosi negatif pasangan tersebut, bisa jadi berkurang gitu. Dia lagi seneng, kita mengeluarkan kalimat-kalimat atau pernyataan seperti itu, otomatis bisa berkurang ya kesenangannya atau bahkan mungkin hilang. Bisa jadi emosi positif tersebut berubah jadi emosi negatif gitu ya. Ketika perasaan negatif meningkat, ya mungkin terjadi konflik atau perselisihan gitu ya. Oke.
Next. Oke, selanjutnya masih kesalahan komunikasi dalam suatu hubungan. Ini dari Dr. John Gottman ya. Dia merupakan seorang psikolog klinis dan pakar hubungan. Dia sempat menulis buku What Predicts Divorce ya. Dia juga dalam buku tersebut, mohon maaf, mengungkapkan 4 karakteristik komunikasi yang memiliki kecenderungan destruktif atau merusak dalam suatu hubungan. Yang pertama itu adalah mengkritik pasangan tanpa disertai masukan konstruktif. Bukannya mengkritik itu tidak apa-apa ya, iya memang tidak apa-apa, tapi jika disertai dengan masukan yang konstruktif gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan kritik di sini adalah umpan balik yang tidak disertai dengan masukan yang konstruktif gitu ya. Yang berbahaya dari kritik ini ialah berpotensi diterima oleh pasangan sebagai hal negatif yang menjatuhkan gitu ya. Kritik yang tidak sehat biasanya berisi keluhan atau tuduhan yang bersifat menggeneralisasi, hampir sama dengan yang tadi ya. Misalkan kamu selalu terlambat, kamu selalu boros, kamu selalu tidak pernah mementingkan keluarga, gitu ya. Artinya kesalahannya pada satu waktu, misalkan, kemudian digeneralisasikan menjadi selalu, gitu ya. Padahal ada kalanya mungkin dia juga memikirkan tentang keluarga, gitu ya, dan sebagainya. Nah, pasangan yang selalu mengkritisi begitu ya pasangannya akan menempatkan orang yang mereka cintai itu atau pasangannya itu di posisi serba salah begitu ya untuk mengekspresikan frustasinya. Jika kritik digunakan sebagai cara berkomunikasi untuk menyelesaikan konflik terus-menerus, maka bukan tidak mungkin pasangan akan selalu merasa diserang begitu ya sehingga mereka merasa terluka gitu ya. Jadi daripada mengatakan misalkan kamu tuh egois gitu ya, selalu mau menang sendiri gitu ya, sebaiknya diganti dengan tolonglah kali ini dengarkan saya dulu gitu ya. Kita bisa berbicaranya gantian gitu ya agar sama-sama mengerti gitu ya inti permasalahannya. Kemudian kita sama-sama cari alternatif solusinya gitu ya. Oke, yang kedua adalah merendahkan pasangan. Ini lebih berbahaya ya daripada kritik. Selain menggeneralisasi karakter juga menempatkan pasangan sebagai pihak yang otoritasnya tidak dihargai, gitu ya. Seorang yang merendahkan pasangannya akan selalu merasa kalau dia superior, gitu ya, lebih baik daripada pasangan. Hal ini tentu membuat harga diri pasangan dirusak dan pada akhirnya bisa membuat pasangan menjadi tidak percaya diri. Ini banyak sekali klien saya yang problem ini muncul pada bukan saya mau mau menceritakan keburukan orang lain, tapi ini jadikan pelajaran gitu ya. Pada wanita karir gitu ya, yang karirnya bagus gitu ya, kemudian dari segi finansial juga cukup jauh gitu ya dengan suaminya. Nah, kadang-kadang muncullah gitu ya perasaan superior gitu ya, mendominasi ya, kemudian sering tidak disadari dia mengungkapkan kalimat-kalimat yang mungkin membuat suaminya itu tersinggung begitu ya. Contohnya itu yang sering terjadi adalah misalkan si perempuannya ini atau istrinya ini bilang pada suaminya, kamu cari uang aja tuh nggak beres, gitu ya, atau ngurus anak aja tuh nggak bisa. Gitu ya. Sementara dia merasa kalau misalkan dia bisa cari uang, bisa ngurus anak, gitu ya. Jadi ini sebaiknya dihindari. Kita juga harus menghargai dari sisi pasangan. Toh pun kita mau sama dia juga kan kita sudah mempertimbangkan itu ya. Kita sudah tahu pekerjaannya apa, gitu ya. Kemudian ke depannya seperti apa, gitu ya. Jadi harus sudah dievaluasi sebelumnya. Jangan sudah terjadi baru menyesal, begitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah membela diri dengan menyalahkan pasangan. Ya, terkadang dikritik berulang kali itu membuat seorang itu menjadi defensif, gitu ya. Jadi alih-alih memperbaiki diri atau mencoba melihat sesuatu dari perspektif pasangannya, gitu ya, mereka justru reaktif dan membela diri dan bahkan seringkali terlibat dalam saling menyalahkan yang tak ujung berhenti, gitu ya, tidak produktif, gitu ya, tidak destruktif. Seorang melakukan ini biasanya lantaran stres, gitu ya. Kemudian juga biasanya gaya komunikasinya pasif, gitu ya, jadi suatu saat meledak, gitu ya, menumpuk terus menerus hingga akhirnya meledak, gitu ya. Oke. Yang terakhir itu adalah menghindari pasangan ya. Nah, ini adalah bahaya dalam suatu hubungan dan sering terjadi dalam hubungan ya.
menghindar dari pasangan. Ketika seseorang dikritik pasangannya terlalu keras gitu ya, tanpa komunikasi konstruktif setelahnya, maka biasanya ia akan sedikit demi sedikit menutup dirinya gitu ya, hingga akhirnya tertutup saat seluruhnya. Alih-alih menghadapi masalah, pasangan justru akan diam dan berhenti berkomunikasi gitu ya. Mereka malah menarik diri dan menghindar gitu ya. Mungkin kita juga sering dengar istilah ini ya, silent treatment gitu ya. Coba di next dulu. Nah, gitu ya. Di sini dari menghindari pasangan ini karena sering terjadi juga, makanya saya bahas sedikit gitu ya. Nah, istilah stonewalling ini pertama kali dikemukakan oleh Gottman, tadi sudah saya jelaskan siapa itu Gottman. Nah, stonewalling itu adalah istilah yang diberikan Gottman untuk perilaku yang memblokir total seseorang dan menolak berkomunikasi, terutama ketika memang seharusnya berargumen. Gitu ya. Jadi ini adalah salah satu sikap yang negatif yang dapat merusak hubungan atau relasi kita terhadap orang lain atau terhadap pasangan gitu ya, seakan-akan di awal baik gitu agar bisa meredam atau tidak menyebabkan keributan, namun jika didiamkan terus-menerus dalam jangka panjang maka akan berakibat tidak baik begitu ya, sebab masalah tersebut akan terus dipendam tanpa adanya solusi yang terbaik untuk mengakhirinya. Gitu ya. Jadi stonewalling itu adalah istilah seperti orang membuat tembok gitu ya. Jadi menolak untuk berkomunikasi gitu ya. Kemudian juga tiba-tiba mengakhiri pembicaraan, tidak membalas chat gitu ya. Kalau misalkan sudah berumah tangga tiba-tiba pergi aja gitu, nggak bisa dihubungin, nggak tahu kemana gitu ya. Nah, tindakan ini membuat orang lain juga merasa diabaikan gitu ya. Istri mungkin tidak didengar, kemudian juga mungkin tidak ada, seolah-olah seperti tidak ada keinginan untuk mau berdiskusi untuk mencari jalan keluar gitu ya. Nah, penangkal dari stonewalling ini adalah yang pertama itu adalah menenangkan diri secara fisiologis gitu. Jadi mungkin ketika kita sedang kewalahan gitu ya secara emosional gitu ya, ketika kita berantem atau bertengkar gitu ya dengan pasangan, ada baiknya kita untuk cooling down dulu, tenangkan diri dulu. Menghindar oke gitu ya, it's okay, tenangkan diri dulu selama 20 sampai 40 menit gitu ya. Bisa dengan teknik deep breathing gitu ya. Bisa dengan relaksasi dulu gitu ya, atau misalkan dengan ada yang sudah terbiasa meditasi, ya monggo meditasi dulu gitu ya. Yang penting kita tenangkan dulu supaya tidak memperburuk keadaan gitu ya, sehingga terlontarkan kalimat-kalimat yang tidak enak didengar gitu ya, atau misalkan terjadi keributan hingga menggunakan fisik begitu ya. It's okay, nggak apa-apa gitu ya. Tapi setelah itu adalah terhubung kembali begitu ya. Jadi sangat penting untuk terhubung kembali dengan partner gitu ya. Kita tidak harus melanjutkan percakapan kita gitu ya. Kita hanya perlu terhubung kembali gitu ya. Kita misalkan bisa mengatakan begini pada pasangan ya, maaf ya saya perlu istirahat begitu ya. Saat ini saya capek banget gitu ya. Bisakah kita melanjutkan percakapan ini lagi setelah kita selesai makan siang gitu ya, atau di besok pagi gitu ya. Nah, jadi kuncinya itu adalah terhubung kembali gitu ya, bukan menghindari percakapan. Terhubung kembali menunjukkan kesediaan kita untuk terus mengupayakan perbaikan komunikasi dan hubungan. Ini juga sering terjadi sampai berhari-hari, bahkan berminggu-minggu kan bingung ya. Kayak digantung gitu ya. Ini diteleponin nggak diangkat, jadi maunya gimana? Jadi penting untuk menggunakan istilah-istilah ini itu untuk menjadi pembelajaran gitu ya kita semua, kalau misalkan komunikasi itu tidak efektif gitu ya, bisa diedukasi pada pasangan gitu ya. Oke Kanot. Oke, lanjut. Nah, ini kesalahan lain dalam komunikasi ya, adanya asumsi gitu ya. Seringkali kita merasa tahu sekali gitu ya apa yang dirasakan pasangan kita tanpa kita langsung tanya ke mereka begitu ya. Padahal bisa jadi apa yang pasangan kita rasakan itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan tentang perasaan mereka gitu ya. Biasanya adanya asumsi negatif sebelum dikomunikasikan pada pasangan ini bisa memicu konflik dan perselisihan ke depannya. Contoh nih, ini kasusnya nyata ya. Ada seorang suami yang ingin berhenti merokok gitu ya. Sebenarnya istrinya nggak masalah ya, mau dia merokok mau enggak juga nggak apa-apa. Tapi ketika suaminya mau berkomitmen untuk tidak merokok, otomatis dia akan mensupport dan senang begitu ya.
Tapi ada suatu waktu di mana dia jadi rutin merokok kembali, gitu ya. Mungkin karena ya pengen aja gitu ya ngerokok lagi gitu ya, belum bisa untuk benar-benar stop merokok secara langsung begitu ya. Nah, akhirnya dia berasumsi gitu ya. Dia merasa bersalah kemudian berasumsi jika dia bilang pada istrinya atau pasangannya gitu ya, nanti maka akan terjadi pertengkaran. Mungkin istrinya akan kecewa begitu ya. Kemudian yang dilakukan oleh dia apa? Bohong. Gitu ya. Sebenarnya hal ini sering terjadi begitu ya. Dalam beberapa kasus bisa jadi ada yang tidak ketahuan begitu ya, tapi banyak kasus juga yang akhirnya ketahuan oleh pasangannya begitu ya. Karena suaminya bohong begitu ya, ketika istrinya tahu kalau dia dibohongi, maka timbullah pertengkaran gitu yang cukup hebat gitu ya. Padahal jika suaminya jujur di awal, tidak berasumsi negatif terlebih dahulu, dikomunikasikan begitu ya dengan istrinya apa hambatannya, kalau memang ada hambatan gitu ya, mungkin tidak akan timbul pertengkaran sebesar ini gitu ya. Atau juga mungkin ada pertengkaran tapi tidak sehebat ini gitu ya. Atau juga mungkin malah istri disupport gitu ya, sama-sama berdiskusi gitu, oh ya baiknya bagaimana ya, cari alternatif solusi, dan mungkin istri mengerti dan menerima begitu ya, sehingga tidak ada pertengkaran gitu ya. Jadi artinya asumsi ini harus dihindari dalam berkomunikasi gitu ya. Asumsi negatif itu sebelum dikomunikasikan pada pasangan benar-benar harus dihindari. Kemudian yang kedua itu adalah kegagalan dalam menyampaikan hal-hal positif dan negatif secara jujur dan seimbang kepada pasangan. Contoh ketika awal pacaran mungkin perasaannya tuh masih berbunga-bunga gitu ya. Ketika awal-awal ada hal atau sikap yang tidak disukai, maka kita akan memakluminya gitu ya. Dan mungkin berharaplah nanti juga akan berubah gitu ya dengan sendirinya, sehingga akan lebih banyak memendam, tidak mengkomunikasikan apa yang tidak disukai gitu, atau hal-hal negatif yang dimiliki oleh pasangan gitu ya. Akhirnya lama-kelamaan masalah tersebut terus ada gitu ya, apalagi semakin lama menjalin hubungan kan semakin terlihat gitu ya perilaku aslinya gitu ya, atau mungkin ada perilaku-perilaku yang negatif dari pasangan, atau mungkin perilaku-perilaku yang tidak satu value dengan kita, itu semakin kelihatan gitu ya. Nah, karena itu kita akan menjadi lebih fokus gitu ya pada perilaku-perilaku negatif yang dimiliki pasangan yang akhirnya menimbulkan masalah dalam hubungan gitu ya. Sehingga gitu ya, tidak jarang merubah cara pandang kita terhadap pasangan. Jadi kesannya kita melihat pasangan tuh yang awalnya tuh lagi berbunga-bunga tuh kayaknya baik gitu, makin sini tuh kayaknya negatif semua gitu, nggak ada positif-positifnya atau nggak ada baik-baiknya gitu ya. Jadi dalam suatu hubungan itu harusnya gitu ya, baik hal positif maupun negatif itu saling dikomunikasikan gitu ya. Ketika pasangan kita melakukan hal-hal yang baik, hak dia gitu ya sebenarnya untuk mendapatkan pujian gitu atau hadiah mungkin dari kita begitu ya. Tapi jika pasangan kita melakukan hal-hal negatif gitu ya, tidak salah gitu jika kita memberikan feedback. Yang terpenting adalah terbuka dan asertif gitu ya. Waktunya berapa menit lagi ya, Mbak? Masih ada kok. Aman-aman. Aman ya, karena ini masih cukup banyak ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah kegagalan dalam mendengarkan ya. Nah, seringkali yang kita lakukan itu adalah hear ya, bukan listening. Hear itu hanya mendengar. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Beda dengan listening. Listening itu adalah mendengarkan dengan sepenuh hati gitu ya. Kita fokus gitu ya. Jadi yang seperti apa yang harus dilakukan itu active listening gitu ya. Kita hadir pada saat itu, pikiran kita di situ gitu ya. Kemudian juga kita tidak sambil main gadget gitu ya dan sebagainya gitu ya. Jadi dengan demikian dia akan merasa kalau kita itu benar-benar mendengarkan kalau misalkan kita melakukan hal tersebut. Nah, ini kesalahan yang paling terjadi adalah kegagalan dalam mendengarkan tersebut. Dampaknya, boleh di next, Mbak? Nah, dampaknya jika kesalahan-kesalahan tersebut terus dilakukan berulang kali gitu ya tanpa ada upaya untuk memperbaikinya, maka akan menimbulkan kesalahpahaman. Begitu ya. Contohnya suatu hal sepele saja, bertemu teman lawan jenis aja gitu ya, tanpa dikomunikasikan gitu ya dengan pasangannya terus ketahuan gitu ya, akan menimbulkan salah paham gitu ya dan memicu pertengkaran kalau tidak dikomunikasikan dengan benar gitu ya.
Kemudian juga akan menimbulkan konflik yang berlarut-larut hingga merusak kenyamanan. Jadi setiap kali ada pertengkaran atau masalah karena tidak dikomunikasikan dengan benar dan berakhir dipendam begitu ya, lama-kelamaan akan menimbulkan perasaan tidak nyaman di dalam hubungan. Gitu ya, akibatnya satu sama lain jadi memberi jarak karena komunikasi buruk yang dibiarkan terus-menerus. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya memunculkan ketidakharmonisan dalam suatu hubungan. Ya bagaimana mau timbul suatu hubungan yang harmonis? Gitu ya. Harmonis tidaknya sebuah hubungan atau suatu pernikahan itu tergantung dari kondisi hubungan interpersonal antara suami istri atau pihak laki-laki dan pihak perempuan bagi yang pacaran gitu ya. Hubungan tersebut dapat terjalin melalui komunikasi yang efektif antara suami dan istri atau pasangan itu ya. Nah, kenapa? Karena kan untuk harmonis itu kita harus penuh dengan keakraban gitu ya, penuh pengertian, suasananya hangat, kasih sayang, dan dasar terciptanya suasana hubungan ini ya komunikasi yang efektif gitu ya antara suami dan istri. Kalau komunikasinya pun sudah tidak berjalan sebagaimana fungsinya, ya bagaimana mau harmonis begitu ya. Nah, yang paling berat ini ya, yang paling buruk gitu ya, itu adalah berujung pada keretakan atau perceraian dalam suatu pernikahan. Ini sudah terbukti tadi data di awal yang sudah saya paparkan, gitu ya, bahwa komunikasi yang tidak efektif memang berkontribusi untuk cikal bakal dari perceraian dan paling tinggi memang karena dysfunctional communication, gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif dengan pasangan? Nah, menurut Sally, di sini terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjalin komunikasi yang efektif dengan pasangan. Yang pertama adalah memproses apa yang dirasakan secara perlahan. Jadi Sally ini menuturkan bahwa berkomunikasi saat sedang emosi itu dapat menimbulkan adanya konflik berkepanjangan seperti yang sudah saya sampaikan tadi di stonewalling ya. Gitu ya. Dan sulit untuk diselesaikan begitu ya. Karena itu penting bagi pasangan yang sedang mengalami emosi gitu ya untuk memproses apa yang dirasakan secara perlahan terlebih dahulu sebelum membicarakannya. Gitu ya, apabila sedang marah karena perkataan pasangan atau sedih karena apa yang telah diperbuatnya dan ingin mengkomunikasikan apa yang dirasakan sebaiknya ditunda dulu. Gitu ya, kalaupun sudah terlanjur terjadi ya di-cut dulu. Begitu ya. Bisa dengan teknik deep breathing, kemudian juga bisa dengan teknik relaksasi, meditasi gitu ya, selama 20 sampai 40 menit gitu ya, untuk bisa terhubung kembali. Begitu. Kemudian yang kedua adalah menentukan waktu yang tepat. Nah, ini juga penting ya. Dalam berkomunikasi dengan pasangan itu menentukan waktu yang tepat menjadi salah satu kunci. Jangan sampai keinginan untuk melakukan komunikasi dengan pasangan itu menjadi bumerang gitu ya, hanya karena momen yang kurang tepat. Hindari waktu-waktu di mana pasangan yang sedang merasa kelelahan, misalkan pulang kerja, begitu ya, atau ketika sedang banyak problem atau penat mengerjakan banyak hal gitu ya di rumah, gitu ya. Tentukan waktu yang tepat untuk berbicara. Bisa diawali dengan ajakan dan kalimat seperti misalnya, aku ingin membicarakan sesuatu nih sama kamu, kira-kira kapan ya enaknya? Gitu ya. Kapan ya kamu ada waktu luang supaya kita bisa santai dan tidak diburu-buru waktu? Gitu ya. Nah, ketika sudah ada kesepakatan waktu yang tepat untuk saling berkomunikasi dengan pasangan, maka segala hal bisa dibicarakan dengan kepala dingin dan tenang. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, itu adalah memulai dengan kata aku, ya. Bagaimana kita berbicara pada pasangan itu, kita dapat membuat perbedaan besar gitu ya. Seringkali pasangan memulai pembicaraan dengan menyalahkan orang lain dulu atau menyalahkan pihak suaminya gitu ya atau pihak laki-lakinya gitu ya. Jadi Sally ini merekomendasikan untuk memulai percakapan dengan menyatakan apa yang dirasakan dengan statement aku. Hal ini akan menimbulkan perbedaan yang sangat signifikan gitu ya. Jadi daripada misalkan gara-gara kamu nih aku jadi terlambat atau gara-gara kamu nih uangku jadi habis gitu ya dan sebagainya, mulailah dengan mengkomunikasikan apa yang kita rasakan gitu ya, bukan langsung menuduh begitu ya dengan kalimat-kalimat langsung gitu ya. Jadi misalkan contohnya aku kurang seret nih gitu ya kalau kamu
siapnya lama-lama gitu atau berlama-lama gitu ya. Atau misalkan aku tidak bisa menyelesaikan semua pekerjaan sekaligus nih, kayaknya aku butuh bantuan kamu deh, gitu ya. Jadi selalu awali dengan kata aku, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, gitu ya. Yang keempat itu adalah fokus untuk menjadi pendengar, gitu ya. Tidak mudah memang untuk menjadi pendengar yang baik, gitu ya. Sebagian besar itu kan hanya ingin berbicara dan menyampaikan apa yang dirasakan tanpa mau mendengarkan secara aktif, begitu ya. Jadi mendengarkan secara aktif di sini bukan sekedar hanya seperti tadi ya, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, gitu ya. Tapi lebih dari itu, ya. Kita bisa menyimak gitu ya dengan fokus hal yang disampaikan oleh pasangan, melakukan konfirmasi gitu ya, dan menawarkan solusi gitu ya. Oke, yang kelima itu adalah membuat batasan yang tegas dan jelas. Batasan atau boundaries di sini sangat penting dalam rangka saling menghargai hubungan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, atau dari suami terhadap istri ataupun istri terhadap suami, gitu ya. Membuat batasan yang tegas dan jelas akan meminimalisir terjadinya konflik akibat 5 menit lagi ya. Akibat kesalahpahaman ya. Jadi jangan sampai komunikasi dengan pasangan itu rusak hanya karena ada batasan yang kurang jelas. Misalkan batasannya itu kita tidak ingin membicarakan masalah serius ketika makan. Itu sering terjadi tuh perselisihan dalam rumah tangga. Jadi kalau kita makan aja gitu ya. Nggak boleh ada percakapan mengenai suatu hal gitu ya. Kecuali percakapan seputar makanan di situ misalkan nggak apa-apa ya, tapi untuk membahas suatu hal yang lebih besar itu tidak boleh gitu ya ketika sedang makan, misalnya seperti itu. Jadi tetapkan batasan yang tegas dan jelas. Kemudian yang keenam itu adalah seni berkompromi ya. Jadi fokus dalam komunikasi dengan pasangan itu kan yang terpenting adalah mencapai pemahaman yang sama dan kesepakatan begitu ya. Jadi seni berkompromi ini bisa diasah dan terus ditingkatkan gitu ya. Misalnya dengan kemampuan pembagian tugas, kerjasama, kesepakatan dalam berbagai hal itu bisa dilakukan gitu ya dengan seni berkompromi ini. Nindya, maaf waktunya 2 menit lagi ya. Oke. Selanjutnya adalah mungkin ini nanti kalau ada yang ditanyakan gitu atau misalkan ini kan saya materinya mungkin tidak tersampaikan semua, saya sampaikan di kuliah WhatsApp gitu ya. Betul nggak kuliah WhatsApp namanya? Ya, betul banget. Oke. Kita lanjutkan ya dengan waktu yang tersisa. Respon kritik dengan empati, kemudian juga harus mengakui kesalahan dan meminta maaf. Nah, tenangkan diri juga ini penting ya. Belajar untuk bagaimana mengontrol emosi, begitu ya. Bisa cari di YouTube ya, bisa cari di Google juga ya teknik deep breathing, relaksasi gitu ya, itu sangat penting gitu ya untuk meminimalisir emosi yang negatif. Nah, ini juga penting ya untuk mempertimbangkan untuk melakukan konseling pernikahan gitu ya, jika dianggap sudah sulit untuk menemukan titik terang gitu ya, sering terjadi pertengkaran, kemudian juga tidak ada penengah atau yang menengahi begitu ya. Nah, sebaiknya memang dilakukan konseling pernikahan pada profesional gitu ya, bisa dengan psikolog supaya tahu kebutuhan masing-masing gitu ya, bisa jadi penengah di antara keduanya, kemudian juga meminimalisir konflik di kemudian hari. Oke, next. Sedikit lagi ya. Oke, keterampilan yang harus dipelajari itu juga yang pertama itu adalah asertif. Asertif di sini adalah jujur, terbuka gitu ya mengenai apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, tapi juga kita menghargai lawan bicara kita atau pasangan kita di sini ya, untuk tidak menyakiti gitu ya, dengan mempertimbangkan perasaannya. Jadi jujur, tapi kita juga mempertimbangkan perasaan pasangan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mengkomunikasikan hal positif dan negatif secara asertif dan terbuka begitu ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya kesalahan-kesalahan. Nah, ini jadi coba dikomunikasikan untuk tetap seimbang gitu ya, untuk mengkomunikasikan hal-hal yang negatif dan positifnya secara terbuka tapi juga dengan asertif ya. Tetap menghargai pasangan kita, kemudian juga tidak membuat hatinya terluka begitu ya. Kemudian active listening gitu ya. Nah, ini tipsnya mungkin ya. Jadi bisa dilakukan dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat mendistraksi seperti gadget gitu. Jadi ketika pasangan sedang bicara gitu ya, ada baiknya kita fokus mendengarkan, attention gitu ya, bisa dengan eye contact gitu ya, gestur dan sebagainya. Kemudian jangan memotong pembicaraan
gitu ya sebelum selesai gitu. Jadi belajar untuk menghargai, kemudian juga coba melihat dari sudut pandang lain begitu ya. Karena kan kita berbeda kepala gitu ya. Mungkin ada perspektif, ada experience, ada value masing-masing yang berbeda, sehingga cobalah belajar untuk memposisikan diri kita pada posisi pasangan gitu, sehingga nanti bisa diambil jalan tengahnya atau win-win solution-nya gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah positive sentiment over. Udah kelebihan ya Mas, sampai jam 5 pas boleh nggak? Atau sudah habis banget ya waktunya? Lanjut aja boleh, Kak. Oke. Penasaran. Oke, positive sentiment override ini juga penting ya. Yang mencetuskan gagasan ini sama ya, masih John Gottman, tadi pakar hubungan dan psikolog klinis juga. Nah, dia mengemukakan ide ini ya, bahwa mengacu pada bagaimana cara pandang kita terhadap pasangan maupun keseluruhan hubungan melalui perspektif yang positif akan menjadi problem gitu ya ketika kita berfokus pada pengalaman dan kualitas negatif yang dirasakan oleh pasangan gitu ya. Ini sudah dibahas sebelumnya. Apalagi kita punya trust issue ya, misalkan sama pasangan pernah bohong sebelumnya gitu. Jadi agak sulit gitu untuk kembali percaya. Kemudian ujung-ujungnya kita selalu fokus pada hal negatif yang dilakukan dia dan kurang bisa melihat sisi positifnya gitu ya. Nah, ini ada tips dari Gottman gitu ya, untuk kita bisa melihat dari sisi positifnya. Yang pertama adalah fokus pada kekuatan pasangan kita, gitu ya. Ketika kebencian, kemarahan, emosi menumpuk gitu ya, hal ini dapat mengaburkan cara pandang kita terhadap pasangan tadi, gitu ya. Jadi sadari gitu ya, kemungkinan besar pasangan kita juga memiliki banyak kelebihan gitu ya, selain kekurangan gitu ya. Pastinya juga punya kelebihan dan that's why kita mau sama dia begitu ya, kita harus ingat itu gitu ya. Jadi pikirkan tentang beberapa kelebihan-kelebihan atau kualitas-kualitas baik gitulah istilahnya yang dimiliki oleh pasangan, dan cobalah untuk menghargai kelebihan-kelebihan mereka gitu. Jadi jangan selalu fokus pada hal-hal yang negatifnya aja gitu ya. Kemudian yang kedua adalah berempati dengan pasangan gitu ya. Kemungkinan akan banyak kesempatan untuk melatih empati kita dengan pasangan gitu ya. Misalkan jika pasangan kita mengalami hal yang buruk gitu ya, atau hari-hari yang sedang tidak baik, kita bisa menawarkan diri untuk mendengarkan dia gitu ya. Kemudian juga sampaikan kalau kita ada di sini untuk dia gitu ya. Kemudian juga mencoba perspektif dari sisi pasangan gitu ya. Melatih untuk empati. Kemudian yang ketiga itu adalah latih kesadaran ya, mindfulness. Mindfulness itu kan konsepnya itu adalah kesadaran penuh ya, here and now gitu ya. Jadi keadaan mental ini di mana kita sepenuhnya sadar akan situasi terkini yang terjadi. Jadi ketika sedang pasangan ya cobalah untuk mindfulness gitu ya, menikmati momen-momen saat itu. Jangan kita ngobrol sama pasangan pikirannya kemana gitu ya. Atau misalkan pasangan sedang butuh solusi terus kita juga nggak begitu fokus gitu ya, karena kita sedang memikirkan hal-hal yang lain gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah tunjukkan apresiasi gitu ya. Jadi bisa meluangkan waktu untuk berbagi momen positif gitu ya dengan pasangan, dengan mengapresiasi usaha-usaha mereka. Kita bisa memberikan feedback positif gitu ya dan penghargaan yang bisa membuat mereka itu merasa dihargai gitu ya. Oke. Terakhir mungkin ya love language. Nah, ini mungkin love language sekilas aja ya, mungkin teman-teman di sini juga sering dengar gitu ya, barangkali sudah mengaplikasikannya. Di sini saya hanya menjelaskan sedikit, hanya sebagai pelengkap begitu ya. Karena kan selain komunikasi verbal dan non-verbal, kita juga perlu untuk memahami love language gitu ya, supaya dapat menimbulkan suatu hubungan yang harmonis gitu ya. Karena kan komunikasi yang efektif itu kan tujuannya membangun hubungan yang harmonis, gitu ya, kemudian meminimalisir konflik, gitu ya. Sehingga menurut saya penting untuk disampaikan, untuk memahami love language, gitu ya. Jadi tidak hanya tahu, tapi juga dipahami dan diaplikasikan. Jadi love language ini adalah pencetusnya itu adalah Chapman, ya. Menurut dia, love language atau bahasa cinta adalah suatu bentuk sikap individu untuk mengungkapkan rasa kasih sayang dan cintanya kepada individu lain, gitu ya. Jadi bahasa cinta ini atau love language ini sangat penting untuk dikenali dan dipahami karena merupakan salah satu kunci sukses dalam membangun suatu hubungan, gitu ya. Nah, sebenarnya ada, Kak, maaf jangan terlalu cepat menjelaskannya. Oke. Ini karena terburu-buru waktu ya, mohon maaf jika semakin cepat gitu ya menjelaskannya. Oke, nah di sini ada 5 ya teorinya. Yang pertama adalah word of affirmation. Word of
Affirmation itu adalah kebutuhan cinta dalam bentuk penegasan perasaan melalui kata-kata pujian, begitu ya, motivasi, penghargaan, baik secara verbal ataupun tertulis, gitu ya. Hindari sikap tidak mengakui usaha yang telah dilakukan oleh pasangan, begitu. Jadi bisa dengan pujian, gitu ya, kemudian kalimat-kalimat motivasi, gitu ya. Jangankan sebagai pasangan, kita sebagai manusia, individu, kita butuh itu, ya. Kita butuh untuk diberikan support, gitu ya. Kita butuh untuk diberikan pujian, gitu ya. Jadi kata-kata itu memang penting untuk manusia, begitu ya. Yang kedua adalah quality time, yaitu adalah kebutuhan bahasa cinta berupa waktu yang berkualitas, gitu, atau waktu yang dihabiskan bersama-sama seorang yang kita cintai, gitu ya. Jadi bisa kita rencanakan waktu-waktu atau momen-momen spesial, gitu ya, untuk sekadar jalan-jalan, gitu ya. Sempatkan untuk deep talk, gitu ya, saling bertukar pikiran dengan pasangan, gitu ya. Jangan lupa berikan perhatian penuh tadi ya, active listening ketika kita sedang berbicara bersama dengan orang yang kita cintai. Kemudian yang ketiga adalah receiving gift. Itu adalah pemberian hadiah ya. Jadi orang yang memiliki kesukaan gitu ya terhadap bahasa cinta receiving gift ini lebih cenderung menyukai bukti nyata. Jadi tidak hanya sekedar kata-kata gitu ya. Lebih suka ada sesuatu yang bisa dilihat begitu ya. Jadi berilah sesuatu yang disukai atau yang diminta gitu ya. Yang keempat itu adalah act of service. Kebutuhan bahasa cintanya itu adalah berupa pelayanan atau bantuan ya. Tipe orang yang memiliki bahasa cinta ini cenderung menunjukkan kasih sayangnya itu dengan tindakan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah physical touch. Physical touch itu adalah dalam bentuk sentuhan fisik, bisa dengan memeluk, gitu, bisa dengan menggenggam, tentunya dengan suasana yang sepenuh hati gitu ya, jangan terpaksa gitu ya. Jadi memang gitu ya, agar terwujudnya suatu hubungan yang harmonis itu diperlukan pemahaman kebutuhan bahasa cinta satu sama lain gitu ya. Jadi dalam memahami bahasa cinta seseorang harus dilakukan pengamatan, kemudian perhatian, kemudian juga pembiasaan sikap, saling mengenal satu sama lain gitu ya. Selain itu, love language itu tidak hanya dibutuhkan untuk menjalin hubungan dengan pasangan sebenarnya gitu ya, namun terhadap orang-orang terdekat pun bisa gitu ya. Oke. Sudah cukup mungkin ya? Boleh di next lagi, Mbak? Nah, oke, di sini mungkin ada sedikit quotes ya, bahwa communication to a relationship is like oxygen is to life, without it dies gitu ya. Jadi komunikasi untuk suatu hubungan itu seperti oksigen untuk kehidupan, tanpanya kita ya mati begitu ya. Kemudian conflict avoidance is not the hallmark of good relationship. On the contrary, it is symptom of serious problem and poor communication gitu ya. Jadi penghindaran konflik itu bukan ciri khas dari hubungan yang baik begitu ya, tapi kebalikannya itu adalah gejala-gejala dari problem yang serius dan juga komunikasi yang buruk. Begitu ya. Oke. Mungkin sudah cukup ya yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya, karena juga waktunya terbatas. Yeay. Terima kasih Kak Nindya buat materinya. Banyak banget ya insight menarik nih, Hi Ladies gitu ya. Tadi komunikasi efektif sama pasangan itu kayak gimana, terus banyak faktor, ada fondasinya kayak gimana, terus berbagai macam faktornya ada dari eksternal juga, internal juga gitu yang nggak bisa kita hindari gitu ya. Dan kalau aku tadi perhatiin sih gitu ya Kak Nindya, jadi kayak ada hal penting dalam komunikasi itu adalah dari segi empati dan awareness gitu ya Kak. Jadi posisiin kalau misalnya kita ngomong kayak gini, apakah orang yang menerima omongan kita atau misalnya perlakuan kita itu akan seneng atau enggak. Nah, itu sih pentingnya empati dan awareness gitu sama pasangan. Oke. Karena udah banyak nih pertanyaannya, Kak Nindya. Wow, di kolom chat juga udah banyak, tapi sebelum kita beranjak nih ke pertanyaan yang ada di kolom chat, aku mau reminder lagi, jangan lupa untuk tetap pantengin sampai akhir, karena kita di akhir akan ada door prize, terus juga jangan lupa capture momen seru kamu di kelas hari ini, di kelas sore ini, dengan tag @Hia Everywhere dan juga @Hidup Media, karena nanti story yang terpilih bakal dapat door prize pastinya dari Hia Everywhere, dari Labore Skin Expert, dan juga dari Fit Happy App. Dan
aku juga mau reminder dan juga udah pada tanya ya di kolom chat gitu ya. Untuk pertanyaan bisa langsung tulis aja teman-teman di kolom chat ya. Siapa tahu ini bisa keburu ya Kak Nindya untuk waktunya. Oke, sebelum kita ke kolom chat Kak Nindya, aku mau cek dulu yang sebelumnya masuk ke form registrasi ya. Dari Mami Wigayanti dari Sukoharjo. Katanya, saya adalah pejuang LDM. Kita berhubungan seringkali dengan video call atau chatting. Tetapi terkadang apa yang saya sampaikan beda pemahaman dengan suami. Tips dong Kak supaya komunikasi bisa terjalin seperti saat ngobrol bersama ataupun tatap muka. Terima kasih. Silakan Kak Nindya. Oke, dari siapa Mbak tadi? Sorry, Mami. Masih di mute Mbak? Dari Mami Wigayanti, Kak. Mami Wijayanti, oke. Mungkin kalau sekarang hadir Mami Wijayanti bisa on cam dan on speaker ya. Oke, jadi mungkin ada yang saya tanyakan dulu ya sama Mami Wijayanti ya. Pertanyaan saya itu beda pemahamannya itu seperti apa contohnya Mbak? Apakah jadi miskom begitu karena komunikasinya hanya via chat atau telepon atau video atau seperti apa? Oke, Mami Wigayanti apa sudah hadir di sini? Mbak Coba. Wijayanti mungkin ya. Apa hadir? Kalau misalnya enggak, mungkin kita bisa next ya ke pertanyaan lain. Oke. Oke, kita Jawab next dulu aja. kali ya Mbak ya. Atau mau dijawab dulu silakan. Tapi walaupun dengan seadanya gitu ya informasinya ya. Jadi saya nggak tahu ya beda pemahamannya tuh maksudnya seperti apa dan perbedaannya apa gitu ya antara hubungan langsung gitu ya, ngobrol langsung dengan via video call atau chat gitu ya. Sebenarnya menurut saya video call kan hanya media saja ya. Sebenarnya isinya kontennya kan sama saja gitu ya. Kita kalau ngobrol pun kan tatap muka walaupun virtual begitu ya kalau video call ya. Gitu ya. Jadi memang harus dievaluasi lagi apakah miskomunikasinya ini karena misalkan waktu yang tidak tepat begitu ya, misalkan ketika suaminya capek gitu ya pulang kerja terus mbaknya malah ngajak ngobrol gitu dan berdiskusi sehingga jadi terburu-buru begitu ya, jadi nangkapnya juga dia tidak begitu active listening gitu ya, jadi miskomunikasi begitu ya, atau seperti apa. Jadi saran saya dicari terlebih dahulu evaluasinya apa gitu ya, apa yang menyebabkan hal tersebut berbeda dari biasanya begitu ya. Oke, itu mungkin ya Mbak ya. Oke, seperti itu ya. Meskipun Mbak Wigayanti ini nggak hadir atau barangkali nggak bisa unmute atau on cam gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang LDM juga gitu ya, pejuang LDM juga bisa dapat insight-nya ya dari Kak Nindya tadi. Oke, karena udah ada yang raise hand juga nih. Oke, aku buka sesi raise hand ya. Wah, Kak Cut duluan nih. Silakan, Kak Cut. Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Sebenarnya Kak Nindya, saya udah tanya sih, tapi kelelep nih pertanyaannya yang ada di kolom chat. Jadi saya tuh mau tanya ya, saya tuh cenderung takut gitu loh sama menghindar bila ada orang yang berkomunikasinya tuh dengan nada tinggi atau mungkin dari gestur tubuhnya dia nggak open gitu sama saya. Dan ini terjadi maksudnya dengan orang yang dekat gitu ya. Gitu, semisal sering saya temui dan itu saya sepertinya kewalahan gitu loh. Dan gimana ya supaya bisa menanganinya atau ada tips mungkin dari Kak Nindya atau saya memang orangnya agak nggak enakan gitu. Makasih sebelumnya. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak. Ya. Sama ya Mbak ya. Iya. Jadi mungkin ada problem personal gitu Mbak ya, sulit untuk membuka pada orang-orang yang sepertinya nggak welcome, begitu ya Mbak ya? Sama. Iya. Nah, saya ingin tanya dulu ya Mbak ya. Iya. Aku nggak welcome yang ada pada orang lain ini menurut Mbak itu seperti apa contohnya Mbak? Entah ya, kelihatan aja gitu dari gestur tubuh, kemudian dan mungkin karena saya juga
melihat sesuatu hal yang mungkin saya nggak suka, jadi saya kalau ketemu sama dia tuh membatasi diri, tapi saya ramah aja, cuman kayak kayaknya ada yang salah sama dia gitu. Apa dia juga terasa gitu. Jadi mungkin itu terasa secara emosi ya gitu, tapi jadi kikuk aja gitu kalau bertemu gitu. Dan kadang dia nggak segan untuk bicara dengan nada tinggi jadinya gitu. Jadi makin sungkan. Bicara nada tingginya itu emang seperti itu, misalkan nadanya, nggak mungkin kan tiba-tiba orang kayak nadanya tinggi gitu, atau misalkan memang dia cara bicaranya seperti itu gitu. Mbak. Nah, menurut saya sepertinya nadanya tinggi karena ini juga ya karena apa ya, bukan mau bicarain suku ya, tapi memang orang seberang gitu kan. Jadi tapi sepertinya kan paham ya kalau etikanya sebenarnya tidak kayak gitu atau gitulah pokoknya. Jadi saya kayak dan sering ketemu kan jadinya. Maksudnya masih ada keluarga gitu. Oke. Iya. Ini yang saya tangkap wajar sih ya, yang apa Mbak rasakan, apalagi terbiasa di rumah mungkin lemah lembut gitu ya ngomongnya gitu ya, sama temennya juga gitu ya. Iya, Jarang betul. dengan nada tinggi. Jadi memang ini in case memang orang-orang Sunda tuh ketika bertemu dengan orang luar pulau begitu ya, memang ada perbedaan cara bicara gitu ya. Mbak Betul, orang betul. Sunda bukan? Orang Sunda Mbak? Saya orang Aceh, cuman saya Oh, tinggalnya di Bogor. oh, Memang oke. udah hidup di sini Jabodetabek. Biasa dengan budaya Bogor begitu ya. Iya, benar. Mungkin yang saya tangkap mungkin Mbak pertama kali itu sudah berasumsi negatif gitu ya. Betul, Berasumsi betul. negatif. Nah, itu yang sudah dibahas tadi ya sebelumnya, berasumsi Ya. negatif. Kalau misalkan ini kayaknya orang nggak welcome nih gitu ya. Kayaknya ini orang nggak suka deh sama saya gitu ya. Padahal belum tentu gitu ya. Belum tentu. Oh, sama ini juga Mbak. Mungkin penilaian saya di awal saat bertemu gitu, saat berkegiatan bersama, kok childish banget gitu, kok egois banget. Jadi kikuk kan pas ketemu karena mengingat kejadian yang awal gitu ya. Jadinya mungkin dia juga merasakan emosi yang sama kayaknya gitu sih. Oke. Tapi saya berusaha untuk ramah gitu Mbak. Oke. Nah, jadi dua hal yang berbeda ya sebenarnya. Kalau udah kenal ternyata kok childish gitu di awal kok kayaknya tuh nggak open banget gitu begitu ya. Nah, yang pertama dulu ya, tadi saya bahas dulu kalau itu mungkin karena adanya asumsi duluan ya, asumsi negatif gitu ya. Jadi mungkin sebelum ngobrol lebih jauh gitu Mbak sudah memberikan penilaian-penilaian, kayaknya nih orang kok gini yang ngomongin ke saya ya, apakah ada yang salah dengan saya gitu ya, apalagi dia nggak suka gitu sama saya, padahal belum tentu, apalagi dilihat dari latar belakangnya. Latar belakangnya misalkan dia memang orang Medan biasanya gitu ya, orang Batak begitu ya, memang suatu hal yang wajar gitu ketika nada bicaranya itu beda gitu ya, volumenya lebih keras begitu ya, kemudian juga intonasinya lebih tinggi daripada kita, bukan berarti itu adalah perilaku yang mengindikasikan dia tidak menyukai kita. Jadi mungkin harus mulai merubah cara pandang begitu ya Mbak, harus mulai belajar untuk melawan pikiran-pikiran negatif Mbak dulu gitu ya, karena kalau sudah muncul asumsi itu kan apa yang timbul, mungkin kita jadi terbatas ya, membatasi diri, otomatis gimana mau terjalin hubungan, terus kita nanti ujung-ujungnya nyalahin, oh iya tuh kan dia juga jadi sedikit kalau ngobrol sama saya, padahal tanpa kita sadari kitanya yang membatasi diri karena ada asumsi itu gitu, paham nggak maksud saya Mbak? Paham. Gitu, jadi berupaya untuk melawan pikiran-pikiran negatif itu gitu ya Mbak. Jadi misalkan ada suatu kejadian bisa Mbak tuliskan gitu ya, kejadiannya apa, kemudian belajar untuk tanyakan gitu ya pada diri Mbak sendiri gitu ya, apakah apa yang Mbak takutkan itu sepenuhnya pernah terjadi atau pasti akan terjadi gitu ya. Jawabannya ketika tidak atau belum tentu ya artinya rubah kalau pikir itu gitu ya. Jadi saya akan baik-baik saja ketika ngobrol sama dia. Saya akan baik-baik saja. Afirmasinya juga ya. Ada afirmasinya juga gitu. Saya akan baik-baik saja ketika saya misalkan mengenal dia lebih dalam gitu ya. Istilah lain tak kenal maka tak sayang gitu ya. Padahal biasanya tuh orang yang kayak gitu tuh suka lebih apa ya, melindungi gitu ya. Iya. Tentu juga kasar gitu ya. Iya. Saya juga sedang menangani sih, kok jadi awkward gitu kalau itu. Ya pasti wajar ya, apalagi kita udah ada asumsi negatif, pasti perilakunya juga jadi terpengaruhi begitu ya kan, pikiran dan perasaan tuh saling berhubungan
begitu ya. Oke, apakah sudah terjawab Mbak? Terjawab. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Mbak. Ya, Dan terima selamat kasih Mbak belajar. Nindya. Sama-sama. Selamat belajar untuk mengurangi pikiran-pikiran negatif tadi itu caranya ya. Baik. Semangat Kak Cut ya untuk tadi belajar memerangi persepsi negatif. Kalau kata Kaliana Purba ini kalau bicara sama orang Medan berarti mbaknya bakal auto jantungan. Aduh jangan sampai ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Cut. Kita beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini udah ada yang raise hand juga. Kebetulan di kolom chat ada Kaliana Purba juga nih, dan pas banget Kaliana Purba raise hand juga. Coba kita sapa ya. Halo Kaliana. Halo, Assalamualaikum Mbak. Sebelumnya maaf ya, aku belum bisa on cam soalnya sambil beres-beres ini. Salam kenal Mbak Nindya, saya Liana dari Medan. Ini. Nah, saya orang Medan nih, awas jantungan tuh Mbak yang tadi. Mbak, ada beberapa pertanyaan sih dari saya. Jadi gini Mbak, saya ini kan udah menikah ya. Based on my experience lah ya, real gitu loh. Jadi ada salah satu kesalahan terbesar dan saya rasa itu fatal yang dilakukan oleh suami saya sehingga membuat saya trauma. Nah, itu sebenarnya kalau balik lagi dari background keluarga yang karakter yang dibentuk oleh pola asuh keluarga saya rasa, dan memang di budaya kita Sumatera Utara khususnya Batak sendiri memang untuk temper nada bicara itu memang lebih tinggi. Sedangkan pasangan saya itu kan orang Jawa ya. Nah, saya tipikal orang yang mengutarakan sesuatu itu frontal seperti itu. Nah, itu bagaimana ya Mbak? Maksudnya agar apa yang memang sudah saya rasakan ini nggak mendem gitu loh, karena saya berkaca juga dari hubungan pernikahan selebritas kita ya, Sinia Ramadan itu akhirnya dia melakukan pengalihan dengan narkoba seperti itu karena memang dia nggak bisa mengutarakan apa yang dia rasakan. Dan sama saya juga ngerasa berharapnya tanpa perlu saya omongin kamu udah ngerti gitu loh. Nah, karena kesalahan yang fatal itu bagaimana ya untuk mengutarakannya supaya enggak menyinggung perasaan, tapi memang tujuannya sih supaya dia sadar gitu Mbak. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua ya Mbak ya. Jadi kita ini kan hidup di Sumatera Utara dengan kultur yang, apalagi orang Batak ya Mbak ya, ada beberapa hal tabu yang memang itu tidak bisa bukan tidak bisa sih, maksudnya susah untuk masuk pembahasan ke situ. Contoh kayak seks edukasi, saya sama sekali nggak diajarkan itu gitu. Nah, saya kan ini udah punya anak satu, memang usianya 20 bulan. Cuman saya mau membuat pola asuh yang sesuai dengan zaman ya Mbak, karena kita tahu banyak banget pedofil, terus LGBT dan anak-anak juga sekarang itu saya rasa concernnya memang harus kita ajarkan seks edukasi sejak dini gitu loh, karena kan banyak yang kejadian yang anak sekolah ya, dia main di belakang sekolah, dia dengan rame-rame gitulah Mbak, amit-amit gitu loh. Itu bagaimana ya Mbak untuk saya bisa masuk ke situ dengan latar saya dengan suami pastinya berbeda, dan dari cerita suami saya, dia sendiri ini kan terpaut usia jauh ya dari kakak-kakaknya. Jadi yang saya tangkap dia seperti anak yang tidak diinginkan. Bahkan dia pernah cerita sama saya, untuk makan aja pun dia nggak pernah disuapin orang tuanya. Gitu. Even dia lihat keluarga saya yang notabene mungkin keras, tapi kita itu dapat kehangatan sampai dengan saat ini masih disuapin walaupun udah menikah, terkadang seperti itu. Nah, itu gimana ya Mbak? Apakah mungkin ada berkaitan antara pola asuh di orang tua kita dulu dengan gaya komunikasi kita di saat ini gitu Mbak? Itu aja sih. Makasih banyak Mbak Nindya ya.
Maaf ya, mungkin banyak belibet, tapi intinya udah paham ya, Mbak ya. Mudah-mudahan saya paham ya. Oke, Assalamualaikum. Oke, terima kasih ada pertanyaannya. Yang pertama dulu mungkin ya, terkait dengan suami gitu ya. Iya, Mbak. Mbak cenderung ini ya, meledak-meledak begitu ya orangnya ketika berkomunikasi, sehingga khawatirnya nanti konflik dengan suami begitu ya. Iya, benar-benar. Terlebih kalau saya ingat kesalahannya itu, saya ini model orang yang saya dapat celahnya, seumur hidup saya ungkit. Nah, itu salahnya saya, gitu. Nah, itu ya perempuan ya, nggak perempuan tidak ya. Laki-laki juga mungkin ya, tapi kebanyakan memang seperti itu ya, karena memori tentang hal-hal yang negatif gitu ya, atau melukainya tuh cukup kuat gitu ya. Oke, mungkin yang pertama itu belajar untuk, karena kan sudah bagus ya, tadi kan saya sudah sempat jelaskan ya ketika ada, jadi kita cenderung melihat sisi negatif aja gitu dari pasangannya, seolah-olah tidak ada sisi positifnya, begitu ya Mbak ya. Nah, Iya, jadi yang dari positive sentiment override yang dari Gottman itu bisa diaplikasikan ya Mbak, coba diterapkan gitu ya, untuk melawan pikiran-pikiran yang selalu mungkin cenderung pada sikap-sikap yang negatifnya aja gitu. Karena kalau terus itu terjalin, lama-lama akan berkurang rasanya gitu ya. Rasa kitanya tuh terhadap pasangan semakin hambar gitu ya, semakin berkurang. Kenapa? Karena yang kita lihat, ya itu kok ini kayaknya nggak ada kelebihannya deh, kok ini semuanya itu negatif aja gitu. Jadi kita akhirnya menyesal gitu, kenapa sih kok bisa ya nikah sama dia, atau gini tuh nggak akan gitu ya. Padahal banyak sisi positif yang mungkin kita nggak lihat, kita karena fokusnya ke situ gitu ya. Jadi mungkin itu gitu ya, salah satu tipsnya mungkin yang tadi saya sampaikan bisa diaplikasikan begitu ya Mbak. Kemudian terkait trust issue juga mungkin Mbak bisa konseling gitu ya Mbak. Karena kalau dijelaskan cukup panjang ya di dalamnya, karena ada proses forgiveness kalau saya biasanya gitu ya. Karena akan selalu ada ingatan itu ya. Jadi memaafkan itu, jadi saya agak melenceng sedikit ya, berbeda dengan melupakan ya, karena kejadiannya tetap ada gitu ya, tapi kita berusaha untuk melepaskan emosi-emosi negatif sehingga kita ketika ingat kejadian tersebut kita sudah mampu berdamai gitu ya dengan keadaannya dan tidak timbul emosi-emosi negatif gitu ya. Jadi mungkin itu dulu yang harus disembuhkan gitu oleh mbaknya. Gitu ya. Terkait dengan supaya tidak meledak itu cara-caranya tadi sudah saya sampaikan gitu ya ketika pemaparan materi. Yang pertama itu adalah Mbak mungkin harus kontrol emosi dulu. Caranya seperti apa? Bisa dengan luangkan waktu sejenak dulu ya. Jadi bisa dengan deep breathing begitu ya. Napas teknik napas bagian dalam gitu ya. Kemudian juga bisa dengan relaksasi gitu ya. Meditasi. Nah, setelah tenang kemudian Mbak juga pikirkan kira-kira apa yang akan saya sampaikan pada suami gitu ya, poin-poin pentingnya apa gitu ya. Kemudian mulai bicarakan, banyak ya tadi ya PR-nya ya, mulai dari kata kalimatnya harus pakai kalimat saya dulu gitu ya untuk menyampaikan, cari waktu yang tepat di mana keduanya udah tenang, waktunya tidak terburu-buru begitu ya. Kemudian setelah itu baru sampaikan apa yang Mbak rasakan, apa yang Mbak pikirkan gitu ya, tanpa mungkin menyudutkan gitu ya, atau tanpa menyinggung atau mengungkit kesalahan suami dulu. Jadi fokusnya apa yang Mbak rasakan dan pikirkan. Sampaikan juga bahwa Mbak sangat menyayangi suami Mbak. Jadi ingin hubungan ini tuh berjalan lebih baik begitu ya. Jadi perlu disampaikan seperti itu. Begitu ya Mbak ya? Oke, Mbak, saya boleh dong kasih satu lagi nih. Apakah ada korelasi? Saya rasa sih pernah baca kayak artikel love language gitu ya. Nah, jadi saya pernah tuh kirim mini quiz ya untuk mendeteksi love language kita. Saya kirim tuh linknya sama suami saya. Nah, saya ini kan tipikal orang yang suka diberi hadiah gitu. Jadi dia tanya, emang kamu suka apa? Saya suka duit, saya gituin. Karena ini kan BM ya Mbak ya. Suami saya di Jakarta, saya di Medan. Jadi yang saya lihat ini agak lucu sih Mbak. Dia naikin dong jatah bulanan saya, terus dia tanya saya mau apa. Tapi tetap aja saya kayak yang rasanya cuma oke, mungkin sorry to say ya Mbak ya. Kalau untuk kadar cinta saya udah berkurang, cuman adanya lebih ke kasihan gitu loh Mbak. Dan saya mikir saya besar dari bukan keluarga broken home, artinya saya keluarga yang utuh. Saya tidak mau menciptakan katakanlah bukan tradisi sih ya Mbak ya, brand baru. Maaf ya kalau untuk ada keluarga yang divorce atau korban broken
Maksudnya saya mau keluarga saya yang utuh, begitupun dengan anak saya gitu. Nah, apakah ini Mbak ya, maksudnya si luka yang memang belum saya rasa lupakan ini itu ada berpengaruhnya dengan penyampaian saya nantinya, karena Mbak, apapun kemarahan saya pasti ungkit. Kamu tuh harusnya, maksudnya saya suka bandingin sih sebenarnya. Kamu lihat nggak Ardian Sabakri gitu? Saya senang banget soalnya kan sama dia. Udah kaya sama istrinya saya gitu-gitu. Nah, ini sebenarnya pemicunya bukan saya dan suami, tapi lebih ke orang ketiga, katakanlah di keluarganya ipar seperti itu. Cuman di situ suami sih yang nggak tegas gitu. Jadi ya itu tadi Mbak, korelasinya ada nggak ya dengan bentuk love language kita gitu? Oke. Sudah Mbak? Makasih ya Mbak. Oke. Saya ngakak. Oke. Untuk korelasinya pasti ada korelasinya ya, love language misalkan sering dikasih yang misalkan receiving gift sukanya misalkan gitu ya, kita dikasih gift ya pasti senang gitu ya, tapi kalau terkait dengan problem Mbak itu mungkin banyak faktor gitu ya Mbak ya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya apakah berpengaruh begitu ya. Tapi kalau misalkan kita dikasih duit, kalau kita punya problem dan tidak selesai dikasih duit berapa juta juga ya mungkin akan tetap problemnya tetap ada begitu ya. Jadi yang harus diselesaikan itu adalah problemnya, jangan menghindari gitu ya. Jangan dulu takut nanti begini, nanti begitu, saya dari sini, dia dari sana, jangan dulu seperti itu. Itu asumsi negatif. Kalau dihindari terus, sampai kapan dong? Gitu ya. Mungkin kalau misalkan sudah konsultasikan misalkan ya ke psikolog pernikahan gitu ya, oh ternyata akarnya hanya komunikasi gitu, oh ternyata akarnya hanya ini. Tidak seburuk yang kita bayangkan gitu. Makanya begitu ya, kita butuh untuk melihat dari sudut pandang lain gitu ya. Oleh karena itu perlu untuk ada penengah ya. Penengah di sini profesional biasanya untuk melihat kira-kira akar permasalahannya itu di mana gitu ya. Dan biasanya kadang nggak seruat itu kok gitu ya. Oh ternyata hanya ini gitu ya akarnya atau problemnya tuh karena ini gitu ya. Kemudian juga itu mungkin kalau mau berbicara dengan suami terkait hal itu, mungkin Mbak juga harus bisa berdamai dengan diri Mbak dulu gitu ya. Dalam artian terkait dengan trust issue tadi, kontrol emosi juga Mbak ya. Gitu ya. Kemudian juga ya itu tadi stop membanding-bandingkan gitu ya. Mungkin suami Mbak lebih positif gitu ya, walaupun dia tidak sekaya salah ya. gitu ya, dia tidak narkoba misalkan gitu ya. Alhamdulillah, amin ya Allah. Dia juga bukan, maksudnya punya uang pun kan hasil sendiri gitu ya. Kalau Ardi Bakri mungkin banyak dibantu oleh orang tuanya gitu ya. Jadi sebenarnya kalaupun mau dibandingkan tuh ya nggak apple to apple gitu ya. Juga mulainya nggak dari nol gitu ya kalau Ardi Bakri. Tapi ada sisi positifnya masing-masing yang saya rasa pasti ada yang tidak dimiliki Ardi Bakri, ada di suami Mbak pun sebaliknya. Iya Mbak. Nah, jadi mungkin ya itu tadi saya rasa Mbak sudah mulai terinfluence untuk melihat sisi negatif gitu semuanya, seolah-olah tidak ada yang positifnya. Padahal tadi juga saya rasa jarang loh laki-laki yang kamu perlunya apa gitu ya, butuhnya apa. Gitu ya. Saya nggak tahu diri berarti Mbak ya. Mungkin harus diperbaiki gitu Mbak ya ke depannya. Oke. Jadi bukan hanya karena anak begitu ya, atau hanya karena tidak ingin cerai, tapi memang worth it untuk dipertahankan begitu Mbak. Okay. Jadi pikirannya ke situ begitu ya. Jadi makasih ya Mbak Nindya. Satu lagi tambahannya kode mungkin ya, tadi berbicara dengan kode. Laki-laki juga bukan cenayang gitu ya, atau mentalis gitu ya. Jadi kita tahu gitu apa yang jangankan mereka, kita pun gitu ya, psikolog gitu, saya psikolog nggak akan tahu gitu ya kalau misalkan klien datang, oh ya kamu problemnya ini ya, nggak mungkin saya tahu gitu ya kalau dia nggak nyerita gitu ya. Jadi penting komunikasi dalam suatu hubungan itu seperti nyawanya begitu ya. Semua itu harus berkomunikasi. Kita manusia mau interaksi sama orang atau dengan siapapun pastikan dengan berbicara gitu ya, dengan komunikasi. Jadi mungkin itunya dulu yang harus diperbaiki. Kalau saya rasa sih dari sisi suaminya mudah-mudahan sih saya belum melihat hal yang negatif gitu ya. Saya rasa juga suami sih, karena orang Jawa Mbak kan alhamdulillahnya yang dinilai. Gitu sayang kalau saya lihatnya sama Mbak gitu ya. Uang ditambahin lagi gitu ya tanpa mengeluh gitu ya. Kalau suami kan mungkin ini uang boros amat gitu, boro-boro ditambahin. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itu mungkin ya Mbak ya. Ya, makasih Mbak Nindya, semoga jadi amal jariah ya. Ya, insya Allah. Semangat ya Mbak ya. Ya Mbak, sama-sama.
Semangat Kaliana dan juga suami. Semoga nanti komunikasinya lebih efektif lagi dan tentunya lebih harmonis lagi ya cintanya gitu. Ya, insya Allah. Sama pasangan, insya Allah. Oke, Kak Nindya, biar ganjil nih kita tambah satu lagi aja ya yang udah raise hand. Oh ya Mbak, pertanyaan yang di chat atau yang di chat ya. kita cek itu setelah ada Kaliana itu ada Kak Rina Jakarta. Nah kebetulan Kak Rina ini udah raise hand nih Kak, jadi pas banget nih bisa langsung buat ngobrol aja. Silakan Kak Rina. Oke, silakan Mbak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Selamat sore Kak Nindya. Sebelumnya mohon maaf ya nggak bisa on kamera soalnya jaringannya nggak bisa. Foto siapa itu Mbak? Anak Mbak? Bukan itu foto ponakan. Oh, lucu sekali. Ya makasih. Ini kebetulan pertanyaannya saya ganti ya soalnya tadi kayaknya udah kejawab sama kakak yang dijelasin sebelumnya. Saya mau nanya nih, bagaimana cara kita supaya bisa menjalin hubungan sama laki-laki untuk kita yang belum pernah kayak pacaran gitu. Soalnya saya tuh takut buat menjalin hubungan gitu. Bawaannya takut aja kalau kenalan sama cowok atau apa, takut disakitin atau gimana gitu. Gimana caranya? Makasih. Oke, sebenarnya saya mau nanya dulu ya Mbak ya. Alasan Mbak belum pernah menjalin hubungan dengan laki-laki itu apa? Apakah ingin langsung menikah begitu? Atau karena alasan yang lain? Karena alasan yang lain juga sih, Kak. Kayak takut ngelihat orang-orang kayak disakitin gitu. Bawanya trauma aja gitu. Padahal belum pernah menjalin hubungan gitu, Kak. Oke. Apakah sebelumnya Mbak ada trauma nggak? Misalkan melihat orang tua yang divorce gitu? Atau orang-orang terdekat Mbak yang berpisah mungkin? Iya, kebetulan teman-teman saya sih kebanyakan terjadi perselingkuhan antara antara mereka gitu di keluarganya. Kebanyakan teman-teman saya udah nikah gitu. Jadi kasusnya yang saya temuin kayak mereka cerai atau selingkuh gitu. Oke, jadi belum pernah terjadi pada keluarga Mbak, tapi teman-teman Mbak begitu ya? Iya Kak, betul. Oke, sebenarnya perasaan takut gitu wajar ya. Gitu kita kan lihat banyak banget nih, apalagi artis yang cerai KDRT gitu ya. Iya. Nah, ketika berlebihan itu kan menjadi tidak baik. Gitu. Analoginya gini, ketika kita takut tidak lulus ujian, bukan berarti kita tidak ujian kan, gitu ya? Iya Kak. Biar kita melakukan yang terbaik dulu, do your best gitu ya, biar hasil akhirnya ya itu mah urusan di luar kendali kita, gitu ya. Jadi begitupun dengan mencari pasangan, begitu ya. Ya mungkin yang kita harus bisa dilakukan adalah perbaiki diri dulu, begitu Mbak ya. Pantaskan diri dulu, begitu ya. Misalkan tadi terkait dengan sudah ada asumsi negatif sebelumnya, gitu ya. Nah, coba mulai dikurangi gitu. Tidak semua. Sekarang bandingkan. Yang menurut Mbak kan banyak di sekitar Mbak itu yang divorce gitu ya dengan pasangannya sok. Sekarang bandingkan dengan berapa banyak yang berhasil. Kira-kira lebih banyak yang mana? Yang gagal sih Kak. Banyak yang gagal? Iya. Oke. Ketika lingkupnya mungkin lebih diperluas ya, misalkan dengan teman-teman sekolah gitu atau teman-teman kampus gitu ya, dengan teman-teman rekan kerja pasti akan lebih banyak yang berhasil saya rasa. Begitu ya. Kebetulan sih teman saya sih sedikit sih Kak, nggak banyak. Soalnya saya tipe orang introvert juga. Jadi susah untuk bergaul juga. Jadi mungkin yang harus dirubah mindset-nya dulu gitu Mbak. Belum tentu hal itu terjadi pada Mbak gitu ya. Takut boleh tapi jangan berlebihan. Jadikan itu pembelajaran aja gitu ya. Coba cari gitu ya. Kira-kira mereka tuh bisa sampai cerai itu kenapa ya gitu. Sehingga apa yang harus saya siapkan supaya meminimalisir terjadinya perceraian di lain hari gitu ya. Jadi misalkan dengan komunikasi yang efektif ini salah satunya gitu ya. Karena banyaknya perceraian kan penyebabnya tadi konflik gitu ya dengan pasangan. Jadi Mbak sekarang udah diberi bekal sedikit gitu ya, ilmu pengetahuan bagaimana caranya untuk nanti bisa berkomunikasi efektif gitu ya dengan calon pasangan Mbak, calon pacar gitu atau calon suami begitu ya, supaya menghindari terjadinya konflik. Begitu ya Mbak ya? Iya Kak. Kemudian mungkin yaitu harus
dirubah ya Mbak ya pikirannya, walaupun agak susah ya Mbak ya. Iya, Mbak sendiri nggak pernah mengalami ya? Itu kan hanya kejadian orang lain ya. iya Kak, belum. Belum, jangan dong. Tidak, jangan ya. Tidak. Jangan sampai amit-amit ya Allah. Amit aja dalam artian juga berarti kan Mbak kemungkinan besar memiliki peluang untuk tidak terjadi hal demikian ya, kecuali Mbak punya trust issue, misalkan dulu setiap pacaran diselingkuhi sehingga sulit percaya pada orang lain gitu ya. Kalau ini kan nggak ada pengalaman buruk. Kalau dalam Islam kita husnuzon aja dulu gitu ya, apalagi berikan kesempatan gitu buat orang-orang yang mau dekat sama kita gitu ya, mau menyayangi kita gitu ya. Jadi cobalah untuk belajar menghargai orang-orang di sekitar kita gitu ya. Jadi jangan apa-apa udah kayak ini mah kayaknya takut saya nanti jadi begini atau jadi begitu gitu, enggak ya. Jadi harus berhusnuzon dulu gitu ya, sambil kita membenahi diri gitu ya, dalam artian meminimalisir terjadinya hal-hal tersebut gitu ya Mbak ya. Iya Kak. Jawab atau masih ada yang ganjel gitu, masih ada yang Masih Kak. Gimana sih cara kita supaya tahu gitu cowok itu baik gitu, apalagi kita tipe orang yang jarang ngomong, kayak introvert gitu. Cara membuka hati gimana gitu Kak caranya? Oke, cara baik itu sebenarnya relatif ya. Kita juga kadang kan even pencuri pun ke istrinya pun akan baik ya. Ya, ataupun perampok juga kan buat ceritanya buat menafkahi begitu ya. Yaitu mungkin suatu pelajaran di mana itu by experience ya menurut saya gitu, tidak bisa digeneralisasi. Menurut saya tuh baik tuh gini gitu, mungkin nanti Mbak juga akan menemukan sendiri gitu mana yang baik secara tulus gitu ya, mana yang tidak. Caranya itu adalah mulai berinteraksi. Menurut saya, kalau tidak dicoba nggak akan tahu, nggak akan dapat orangnya gitu ya. Jadi coba untuk berinteraksi, tidak perlu sampai apa istilahnya jadi pacaran begitu ya, bisa membangun relasi lebih dekat tuh, bisa jadi sahabat gitu ya. Walaupun nanti jadi dari sahabat naik jadi pacar gitu ya. Jadi harus dimulai dengan berinteraksi dulu. Kalau nggak berinteraksi susah Mbak. Gitu. Gimana kita mau tahu gitu ya rasanya gitu ya. Karena setiap orang akan memiliki experience atau pengalaman yang berbeda-beda gitu ya. Jadi menurut saya penting untuk Mbak sekarang mulai untuk tadi dirubah dulu mindset-nya gitu ya. Mulai berpikiran positif gitu ya, sambil memperbaiki atau membenahi diri gitu, hal-hal yang harus dirubah atau diperbaiki dalam diri, tingkatkan skill-skill yang setidaknya bisa meminimalisir konflik tadi gitu ya. Kemudian berinteraksi, mulai ngobrol, mulai dekat gitu ya dengan orang lain atau lawan jenis gitu ya Mbak ya. Iya Kak. Masih ada pertanyaan lagi nggak? Udah Kak, alhamdulillah udah kejawab. Makasih sebelumnya. Oke. Assalamualaikum. Kenapa Kak? Lagi tambahan Mbak. Itu tadi kan terkait dengan Mbak yang sulit ya, karena saya karena di sekeliling Mbak itu divorce begitu ya. Begini, iya, Kak. Dalam hidup itu ada dua hal ya. Hal penting yang pertama itu adalah hal-hal yang bisa dikendalikan. Yang kedua adalah hal-hal yang di luar kendali. Apa hal yang bisa dikendalikan? Itu adalah pikiran kita, perasaan kita, value kita, gitu ya. Itu bisa dikendalikan. Apa yang di luar kendali itu adalah perilaku orang lain terhadap kita, penilaian orang lain terhadap kita, kemudian nyinyiran orang lain terhadap kita, itu di luar kendali. Gitu ya. Jadi selama kita sudah do your best, Mbak, misalkan nanti punya pasangan melakukan yang terbaik, biarkan hal-hal yang di luar kendali itu abaikan saja. Di luar kendali itu di luar kuasa kita gitu. Jadi sambil berusaha yang terbaik, membenahi diri, menjaga hubungan yang baik gitu ya. Juga kita meminta pertolongan sama Allah gitu ya, karena itu di luar kendali. Perasaan orang lain terhadap kita, kemudian juga sikap orang lain terhadap kita itu di luar kendali kita. Makanya ada istilah Allah yang maha membolak-balikan hati, ya memang betul adanya. Kita nggak bisa ngontrol, udah orang lain harus suka terus sama saya gitu ya. Pokoknya dia harus baik terus sama saya. Penilaian calon pasangan saya harus positif terus sama saya, nggak bisa. Itu hal di luar kendali. Jadi saat ini fokus pada hal-hal yang bisa Mbak kendalikan aja, gitu ya. Pikiran tadi, nilai atau value tadi, gitu ya. Kemudian juga perasaan-perasaan yang bisa dikontrol, seperti itu. Mbak jadi do your best aja dulu. Bismillah, ikhtiar dulu, gitu ya.
jangan bersuuzon dulu gitu ya. Biar di luar itu mah akan selalu ada kemungkinan ya kita mah gagal, berhasil, hidup, meninggal itu kan selalu ada ya. Atau kita menikah, bercerai itu kemungkinan yang 50-50 dan selalu ada gitu ya. Iya. Yang harus diingat itu adalah masa depan itu kan belum pasti ya. Jadi be present aja untuk saat ini, hadir mindfulness gitu ya, here and now. Gitu ya Mbak ya. Iya Kak. Makasih banyak Kak. Terima Sama. kasih. Oh, udah 17.40 deh kayaknya. Ya. Azan. Oke. Kita udah di penghujung waktu nih sebetulnya Kak Nindya. Oh ya, sebelumnya aku mau ini juga reminder juga nih buat misalnya highlights, jangan lupa capture momen serunya dan tetap pantengin sampai akhir karena kita akan ada door prize di akhir acara. Dan oh iya, buat tadi yang bertanya juga semoga step by step ya, melangkah kecil untuk berubah. Tadi mindset-nya diubah, terus mencoba untuk terbuka misalnya tadi ya, seperti Karina gitu ya, yang pengen terbuka gitu ya, atau memiliki hubungan dengan lawan jenis gitu ya, karena banyak ketakutan-ketakutan gitu ya tadi, mulai coba diubah pelan-pelan, belajar pelan-pelan, dan juga tetap semangat gitu. Oke, Kak Nindya, karena sebetulnya ini pengen banget nih ngejawab yang banyak banget nih pertanyaan di kolom chat, terus masih ada yang raise hand juga, tapi berhubung waktunya kita terbatas gitu ya, aku juga mau reminder kalau nanti bakal ada follow-up di grup WA-nya yang teman-teman atau Highlights udah masuk di sana, di Highlights chapter 9. Pokoknya nanti jangan sampai leave dari grupnya aja, karena akan ada pembahasan menarik seputar komunikasi pasangan yang efektif gitu. Nah, sebelum kita foto bareng, mungkin dari Kanindya ada closing statement dulu, silahkan. Ya, mungkin itu ya terkait dengan yang belum terjawab, mohon maaf, mungkin nanti bisa di kuliah WhatsApp ya Mbak ya? Pertanyaannya atau gimana? Betul. Bisa nanti di-share aja ya, teman-teman boleh bantu di reminder juga pertanyaan yang belum terjawab atau yang bikin masih ngeganjel gitu ya, bisa nanti langsung dijawab sama Kanindya saat sesi follow up gitu. Oke, jadi mungkin closing statement-nya itu ya, tadi komunikasi itu sangat penting dalam suatu hubungan, gitu ya, coba untuk bersikap asertif, terbuka, gitu ya, menghargai pasangan, karena ketika kita berhubungan, gitu ya, baik suami istri ataupun pacaran, itu tidak hanya tentang aku ya, tidak hanya tentang saya, tapi juga dia, gitu ya, kita, gitu ya, sama-sama. Jadi jangan selalu terfokus tentang aku saja harus diperlakukan seperti apa dan sebagainya, kita juga harus menghargai posisi dia, gitu ya, dan komunikasi di sini penting. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan gitu ya, walaupun waktunya terbatas, itu setidaknya ada insight dan ada hal-hal yang bisa diaplikasikan dalam hidup teman-teman gitu ya. Saya pun sama kok proses belajar begitu ya. Karena kan dengan pasangan itu kan beda kepala gitu ya, dan itu proses seumur hidup kita ya dengan pasangan hidup itu ya, gitu, proses belajar saling mengenalnya tuh seumur hidup gitu ya. Jadi ya sama-sama belajar yuk gitu. Saya pun sama gitu ya, sama seperti teman-teman. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah lebih berpengalaman gitu ya, karena kan saya baru-baru gitu ya menikahnya. Begitu ya Mbak ya. Oke. Terima kasih Kanindya buat closing statement-nya. Gimana nih teman-teman, udah dapat insight menarik apa aja? Boleh langsung capture momen serunya di story, jangan lupa tag @everywhere dan juga @hidupmedia, biar nanti kita bisa pilih beberapa story yang menarik dan juga tentunya dapat door prize. Oke, sebelum kita door prize-an yang menarik gitu ya, boleh teman-teman untuk siapin dulu mukanya atau wajahnya biar atau auratnya gitu ya, supaya ditutup dulu mungkin buat yang berhijab, karena kita sebentar lagi akan foto bareng. Oke. Boleh buat highlight semuanya bisa siap-siap karena kita akan ada sesi foto bareng. Oke. Udah siap? Ya, betul. Oke. Tadi betul ya, komunikasi itu fondasinya adalah empati dan awareness ya. Jadi komunikasi itu cuma tools atau alat doang gitu ya. Yang bentuknya itu bisa nanya atau klarifikasi atau misalnya diskusi gitu ya. Tapi di sana itu ada nyempil gitu ya, ada nyempil di mana kesadaran
buat kita ingin bertanya, kesadaran buat kita ngejelasin gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bingung nih gitu ya, ada atau hal-hal lain yang melatar belakangi komunikasi itu nggak jalan gitu ya, teman-teman atau Hi Ladies bisa langsung utarakan dengan kejujurannya Hi Ladies gitu. Apa nih yang menghambat Hi Ladies dalam berkomunikasi? Seperti itu. Oke, sudah siap Hi Ladies untuk kita foto bareng? Oke, sudah siap? Mana jempolnya kalau udah siap? Oke, sip. Oke, kita hitung ya. Gayanya boleh gaya bebas ya, Hi Ladies. Tampilkan senyuman yang semenarik mungkin gitu ya. Tampilkan senyuman yang secantik mungkin gitu ya. Karena kita akan foto bareng sama Kanindya nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, mana? Oke. Oke, halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya 1, 2, 3. Oke, sip. Udah lengkap nih foto bareng kita. Buat Kanindya, kalau misalnya mau izin, boleh. Kalau misalnya mau cek sampai akhir atau kepo gitu ya siapa yang dapat door prize kali ini, boleh juga gitu. Oke. Dadah Kanindya. Saya izin duluan ya teman-teman semua, sampai bertemu di kuliah WhatsApp grup ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi sesi diskusinya, oke? Oke, makasih banyak Kak. Thank you. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, karena Kanindya udah izin mengundurkan diri gitu ya dari room ini, kita akan lanjut ke door prize. Siapa yang pengen door prize? Ayo, siapa? Oke, sebelum door prize, kan dia nih semangat banget nih sampai Henry segala. Sabar. Oke, tadi yang seperti udah diutarakan sama Kanindya gitu ya. Kalau misalnya Hi Ladies ada yang pengen banget share tadi ya, share pertanyaan gitu ya, pengen diskusi lebih lanjut tentang komunikasi pasangan, pas banget karena nanti kita akan ada free pendampingan komunikasi pasangan bareng psikolog dari Kanindya dan juga Hidup Media. Jadi jangan sampai leave dari grup dulu gitu. Nah, selain ada tadi ya komunikasi pendampingan komunikasi bareng psikolog, tapi nanti kita juga akan ada event menarik yaitu challenge bareng pasangan. Challenge-nya kayak gimana? Pokoknya tetap aja stay tune di grupnya Hi Ladies Talk chapter 9 di WA. Kayak gitu. Oke. Kita door prize. Oke, aku Karina, aku izin keluaran dulu ya. Oh iya. Oke, semangat banget nih. Udah dapat hadiah, Pak. Siap. Kita cepet-cepetan ya. Coba ya. Ini akan ada 3 door prize. Yang tentunya hadiahnya dari Hia Everywhere, dari Labore Skin Expert, dan juga dari Fit Happy App. Gitu ya. Oke. Ya, Fit Happy. Oke, udah siap? Semuanya siap. Pasang telinganya. Coba yang barengan ke sini sama pasangan raise hand. Iya, jomblo. Coba. Kaliana sama pasangan ke sini. Sama suami. Oh, sama anak. Yang sama Besti siapa nih? Ada nggak yang sama Besti, yang ngajakin Besti? Oh, tidak. Yang sama Besti, ada Kak Aisyah ya? Kak Aisyah Palembang. Halo Kak Aisyah, boleh di unmute? Halo. Hai Kak Aisyah, udah lama ya kita nggak ketemu. Udah lama banget. Sama Besti nih Kak Aisyah datang ke event ini. Iya. Ada orang yang mana ya? Awen. Hai Kak Awen. Halo. Halo. Boleh dong cerita
ceritain secara singkat resolusi 2023 nih dari segi komunikasi. Boleh komunikasi ke pasangan atau komunikasi ke temen gitu atau bestie gitu ya. Boleh, silakan Kak Aisyah. Aku dulu ya. Boleh. Resolusinya. Karena beberapa tahun ini kan kayaknya kita jarang ketemu karena pandemi dan baru mulai lagi di tahun ini. Saya merasa jadi orang yang introvert gitu. Ya kan kalau ini diagnosis ya, tapi kayaknya rasanya seperti itu. Tahun depan pengennya menjalin komunikasi itu lebih baik, lebih terbuka gitu. Baik dengan teman, keluarga, pasangan belum ada. Semoga tahun depan ya, insya Allah. Gitu. Amin. Semoga disegerakan ya dapat pasangan yang bisa bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Bisa berkomunikasi secara efektif. Oke. Terima kasih Kak Aisyah. Coba kita ke Kak Awen ya, bestinya Kak Aisyah. Halo Kak Awen. Mana nih orangnya? Oke. Kak Awen, halo. Yang jomblo nangis di Angkat pojokan. tanya. Tenang. Halo Kak, halo. Udah, Sorry Mbak. nggak bisa on cam ya Kak. Oh, oke. Gimana nih Kak Awen? Boleh dong ceritain secara singkat resolusi 2023 dari segi komunikasi ini kayak gimana nih dari Kak Awen? Kan kalau tadi Kak Aisyah karena introvert jadi pengen memperbaiki gitu ya segi komunikasinya kayak gimana. Nah, kalau misalnya Kak Awen sendiri kayak gimana? Resolusi untuk di tahun 2023 mungkin akan belajar lah, lebih banyak belajar untuk mematangkan kedewasaan diri, ya kan. Kadang-kadang kalau kayak Kak Aisyah itu kan orangnya introvert, tapi di berbagai momen, di 1-2 momen dia menjadi extrovert. Nah, kematangan emosi yang kayak gitu mungkin aku harus pelajari dari Kak Aisyah sih. Itu salah satu mentor di dunia nyata. Oh, menarik emang bestie ya Menarik. satu ini. Jadi paling pertama ya selalu ingin memperbaiki diri karena kita tuh nggak bisa melihat bahwa musuh terberat kita bukan orang lain tapi diri kita, melawan ego kita, rasa malas kita. Dan aku salah satu tipe orang yang silent treatment, jadi harus diperbaiki. Nah, itu yang kayaknya masih jadi PR. Nah, resolusi di tahun 2023 adalah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, asertif lagi lah ya. Betul. Asertif lagi. Terus tadi silent treatment-nya juga dikurangi pelan-pelan gitu ya, Kak Awen? Ya, pelan-pelan, benar. Dikikis sedikit demi sedikit. Semangat. Semangat. Terima kasih untuk pencerahannya hari ini. Terima kasih kembali Kak Awen. Nanti Kak Aisyah dan Kak Awen boleh ya berkabar data diri dan lainnya ke chat admin ya. Oke. Kak Putri, aku izin lower hand dulu ya. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Buat yang para jomblo, jangan nangis di pojokan, karena ini sebentar lagi. Udah mau malam minggu. Udah siap-siap nih, Kak. Gitu. Udah siap-siap ya. Udah mau malam minggu gitu ya. Ditanyain pasangan, jomblo. Aduh gimana nih. Ya ini gimana nih. Aduh, oke. Tenang. Buat para jomblo, aku bakal siapin door prize yang tentunya menarik juga. Alhamdulillah. Oke, selain itu jangan lupa ya, aku reminder lagi jangan sampai leave dulu grupnya karena nanti akan ada info seputar keluapnya bareng Kanindya ataupun bareng psikolog dari tim Hidup Media. Selain itu jangan lupa untuk capture momen seru kamu kali ini dengan @dia_everywhere dan juga @hidupmedia karena story yang menarik bakal dapet door prize juga pastinya gitu. Kan kali aja ya nggak dapet door prize di sini tapi dapet door prize hadiah di story gitu kan ya gitu. Jadi
say no to nangis di pojokan ya buat para jomblo dan single lila. Ya. Oke. Iya. Siap-siap ya. Kita aduh. IG story sampai malam ini ya, Kaliana Purba. Sampai aku tunggu deh ke timnya Hia dan Hidup Media sampai jam 6 ya. Aman ya? Oke, sip. Kalau story udah, kita ke door prize. Siap-siap. Pertanyaannya gampang banget ya. Siap-siap telinganya. Siapa aja pihak yang menyelenggarakan acara ini? Ayo. Oh, Aisyah udah. Keren ya. Yang pertama nih ada Kak Cut dari Bogor. Silakan Kak Cut. Ada siapa aja? Halo, kedengeran Kak Ya, suaranya? kedengeran. Yang pertama dari Hia Media. Hia Where ya? Ya, apa Kak? Everywhere. Iya, terus? Terus ada dari Hidup Media. Terus ada Labor Skin Expert. Sama Fit Happy APP ya? Ya, betul. Yeay. Nanti Kak Cut boleh chat untuk data diri dan lainnya. Begitu, karena udah mau jam 6 juga ya, kayaknya udah ada yang sebagian wilayah udah azan juga. Pokoknya selamat kepada pemenang door prize tadi. Tadi ada Kak Aisyah, terus ada Kak Awen juga. Terus buat yang belum berkesempatan dapat door prize, jangan khawatir karena nanti bisa dimaksimalin aja nih gitu ya di story dengan tag @everywhere dan @Hidup Media buat cerita atau story yang menarik. Nanti akan ada 2 pemenang yang akan dapat door prize. Seperti itu. Buat yang tadi pemenang, jangan lupa untuk chat ya, nomornya dan data diri semuanya ke admin di WA. Seperti itu. Berakhirnya pembagian door prize, berakhir juga sesi kita pada sore ini, pada malam minggu ini gitu ya. Dan semoga yang jomblo jadi makin semangat ya untuk menata komunikasi yang lebih efektif lagi gitu ya sama nanti pasangannya kelak. Oke, seperti itu. Mohon maaf dari aku Riza yang mewakili Hia Everywhere. Jika ada salah kata ataupun salah perbuatan atau misalnya tadi dalam menata atau memandu acara ini juga kurang berkenan gitu, aku Riza yang mewakili Hia mohon maaf. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang tadi Kanindya sampaikan juga bisa diaplikasikan gitu ya di dalam kehidupan sehari-hari kita. Begitupun dari tim Hidup Media dan juga Kanindya, mohon maaf jika ada salah kata. Tadi mungkin ada yang bilang kecepatan gitu ya karena memang waktu kita terbatas gitu. Tapi tenang aja buat High Ladies bisa langsung gunakan nih kesempatan emasnya untuk di sesi Kulwap untuk sesi berdiskusi nanti gitu ya. Nanti bisa akan ada admin yang memandu juga untuk Kulwapnya. Jadi tetap aja stay tune di sana. Kapan Kulwapnya atau apa nih challenge-nya? Nanti kita akan share ya di sana gitu. Dan pokoknya jadi jangan sampai leave dulu grupnya karena kita bakal senang-senang di sana. Kita bakal seimbangkan nih bareng-bareng kesehatan fisik dan mental kita supaya lebih baik lagi, supaya jadi manusia atau perempuan yang utuh lagi gitu. Oke, tetap semangat buat High Lady semuanya, jaga kesehatannya, jaga pikirannya juga gitu ya. Tetap semangat untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, apalagi nanti kita akan menyambut tahun baru di 2023 seperti itu. Aku yang mewakili Hia undur diri, terima kasih dan aku tunggu kehadiran teman-teman semua, High Lady semuanya di event Hia selanjutnya. Eventnya kapan? Pokoknya tetap stay tune aja di IG-nya @Hia_Everywhere. Dadah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Terima kasih kembali Kakak. Yeay, Kak Isa, see you Kak. Jangan pada leave grupnya dulu ya.
Silahkan Kaliana. Aku N ya. Dadah.